Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Berkat rahmat dan juga kemurnian daripada pengajaran para nabi melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita senantiasa semangat apa yang menjadi risalah kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Umatnya harus menyampaikannya sampai hari kiamat. Jadi berkesinambungan antara masa zaman ke zaman, masa ke masa. Dinul Islam harus disampaikan sampai menjelang datangnya hari kiamat. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memperkenalkan Islam kepada kita sehingga kita semuanya bisa menjalani hidup ini dengan damai, aman, sentosa, ya teman-teman sekalian. Malam ini kembali kita mengusung tema yang sama. Bagaimana Kristus atau Dajjal dalam pandangan Islam, Dajjal Al-Masih. Ini yang kita sampaikan sudah 2 hari ya dengan hari ini. 3 hari, kalau nggak salah ingat 3 hari membahas tema ini. Fitnah si Dajjal atau Kristus palsu dalam pandangan Bible, di mana di sana kita temukan adanya peringatan Yesus kepada muridnya agar waspada kepada Kristus palsu.
Nah, teman-teman sekalian, kalau di antara saudara kita Kristen atau Katolik, Protestan tidak sanggup memberikan jawaban yang akurat terkait hal ini, menandakan mungkin memang mereka tak sanggup, sehingga mereka harus menghindari komal atau naik menjelaskan iman mereka. Padahal katanya di antara mereka itu ada yang pendeta, ada pastor, ada lulusan STT dan seterusnya yang memahami tentang agama Kristen itu, ya kan ya. Tapi pada faktanya yang hadir di sini hanya orang-orang yang mau ngamuk, orang-orang yang dengki, orang yang mau marah dan melampiaskan kekecewaannya kurasa terhadap agamanya yang ya menurutku tidak maksimal dalam hal memuaskan jiwa-jiwa mereka, batin mereka dalam memeluk agama tersebut. Ini bisa kita lihat bagaimana mereka ketika naik di komal kita yang ada hanya marah memaki, memojokkan, menyerang pribadi dan seterusnya. Tapi semoga aja ada dari kalangan saudara-saudara kita non-muslim yang akan hadir memberikan penjelasan yang akurat terkait agama mereka, kan ya, khususnya tema ini. Seperti itu teman-teman sekalian. Coba kita kirim link kita ini ya. Diterima enggak? Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kita bahas tema ini. Tema yang menarik menurut saya, karena apabila saudara-saudara tidak bisa membedakan antara Kristus yang asli, maka ya selama-lamanya teman-teman akan mengalami hal yang akan terjadi berdasarkan dengan peringatan Yesus di dalam kitab saudara sendiri. Apa itu? Pengusiran. Yesus akan mengusir orang-orang yang menjadi pengikut Kristus palsu. Gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma. Malam juga. Ya, saya mungkin bukan seseorang yang pandai tahu betul masalah Alkitab Injil ya, tetapi saya meyakini sebagai umat Kristiani. Siap. Begitu. Siap. Dan saya ingin tanya masalah bahasan kali ini, masalah fitnah Dajjal atau Kristus. Ini sudah yang kedua kali saya ya, Bang Juma. Iya. Oke, silakan Ibu buka kameranya, silakan. Saya kemarin sempat mengikuti agak lama dan menyimak juga sih apa yang dibahas masalah dari dosa yang katanya diturunkan dari Hawa. Sedangkan dari ajaran Muslim itu agama tidak diturunkan. Menurut begitu kan? Dosa tidak diwariskan. Iya, tidak diwariskan menurut ajaran kalian kan? Iya. Iya. Ibu silakan buka kamera dulu, kita lanjut diskusinya, silakan. Oke, siap.
Aduh, tempatnya gelap sih. Coba minta tolong dibukakan dari sana, Bang Juma. Iya, silakan. Ih, Udah aku kirim Ibu. oh iya. Silakan diterima. Kok tempat saya kok gelap ya? Iya. Oke. Oke. Salam kenal Ibu. Iya. Maaf, kok iya. Ya, udah terang, udah terang. Gimana Bang Juma? Ya? Iya, ini yang terkait fitnahan. Kenapa saya angkat tema ini, Bu? Iya. Karena ketika saya membaca Bible, saya tidak menemukan konsep-konsep yang dibangun Kristen hari ini. Tapi saudara kami Kristen mengaku sebagai pengikut Kristus. Artinya bahwa nubuatan Yesus terkait dengan munculnya Kristus palsu yang menyesatkan itu tergenapi dengan adanya konsep-konsep baru yang Yesus sendiri tidak pernah ajarkan. Tapi ketika Kristen membawa diri sebagai pengikut Kristus, sedangkan Kristus yang adalah Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan hal tersebut, maka terindikasi kuat yang mengajarkan Kristen ini adalah si Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus tadi. Contoh misalnya Ibu, adanya tuduhan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Adanya tuduhan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia Yesus. Adanya tuduhan bahwa Taurat itu adalah sampah. Tidak ada orang yang diselamatkan oleh karena Taurat. Banyak hal yang muncul, termasuk pengakuan Yesus itu adalah awal dan akhir. Kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Itu ajaran-ajaran baru yang mengatasnamakan Kristus, yang mana Yesus yang adalah Kristus sendiri itu tidak pernah mengajarkan itu. Seperti itu Ibu, silakan. Begini ya, Bang Juma, saya ingin menanggapi satu hal tadi yang mengatakan bahwa tidak ada dosa yang diwariskan dari Adam, begitu kan? Siap. Ya, itu gini, kalau boleh saya menjelaskan, saya memang bukan orang pintar ya, tetapi sedikit saya tahu, saya bukan yang mungkin bisa dikatakan kalau berdiskusi dengan Bang Juma bukan levelnya ya, tetapi mungkin ada betulnya saya ngomong begini, karena gini, itu bukan secara harafiah ya Bang, dosa itu diturunkan begitu ke umatnya, tetapi pada dasarnya manusia itu memiliki sifat untuk gampang berbuat dosa. Begitu. Berarti bukan dosa yang diwariskan, namun karakteristik yang melekat pada diri manusia, terlepas itu dia wanita atau dia pria. Sifat yang ada melekat pada manusia itu adalah kehendak bebas, boleh berdosa, boleh tidak berdosa, boleh berbuat baik, boleh tidak berbuat baik. Kalau demikian, bukan dosa yang diwariskan, tetapi karakter, sifat, gen, tabiat yang diwariskan oleh Adam, bukan dosa yang diwariskan. Betul memang. Tetapi kan ada di kitab Yohanes karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya barang siapa yang percaya dia tidak akan binasa. Yohanes 3 ayat 16. Kan begitu. Iya, makanya kalau percaya Yesus kan mustahil jadi Kristen. Mustahil percaya Paulus. Mustahil kemudian menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau percaya nih. Sedangkan ketika Ibu mengakui bahwa tidak ada dosa yang diwariskan, tapi karakter Adam itu sebagai ayah dari manusia. Karakter Adam itu menjadi karakter keturunannya. Nah, dengan kata lain, ketika Ibu membetulkan, berarti fitnah Paulus ini betul
memfitnah Kristus, dan Paulus memfitnah tanpa adanya Kristus palsu yang datang kepadanya. Nah, sekarang gini, saya yang ingin tanya itu dari mana yang bisa mengatakan bahwa Paulus itu ada Kristus palsu? Jangan gini loh, Bang. Ada ayat yang mengatakan hati-hati kalau suatu saat ada datang nabi-nabi palsu. Kan ada di ayat apa ya? Saya sih nggak begitu hafal sih, tapi saya tahu itu. Mungkin itu yang dimaksud dengan Bang Juma. Ada nabi palsu, ada Kristus palsu. Nah, sedangkan gini ibu kan sudah membetulkan bahwa Adam tidak mewariskan dosa, tetapi Paulus mengajarkan bahwa Adam telah menjalarkan dosa kepada manusia dan manusia semuanya sudah berdosa. Itu masalahnya. Nah, sedangkan itu terdapat di mana, Bang Juma? Itu terdapat di mana? Bang Juma tahu mungkin. Roma 5 nomor 12. Roma 5 ayat 12. Oh ya, saya sempat baca kemarin. Ya, saya sempat simak kemarin waktu Bang Juma berdebat dengan satu orang dari Papua ya. Iya. Kan mengangkat kitab itu memang. Ya, itu dia makanya. Sebelum Paulus mengaku bertemu Kristus, Paulus tidak menganut ajaran itu. Tapi setelah Kristus datang kepadanya, Paulus tiba-tiba melontarkan satu doktrin dogma bahwa Adam itu telah mewariskan, telah menjalarkan dosa sehingga seluruh manusia sudah berdosa. Nah, ini yang saya katakan fitnah daripada Kristus yang datang kepada Paulus. Gitu, Bu. Tetapi kan gini Bang Juma ya. Siap. Paulus itu kan memang dulu pertama dia itu kan membenci orang Nasrani ya, dia bahkan seorang pembunuh. Tetapi ketika dia memperoleh hikmat Tuhan itu kan dia akhirnya jadi seorang yang paling berani menyebarkan Injil. Kan begitu. Ya, bagaimana nggak berani, Bu? Di backingannya Kristus, di belakangnya ada Kristus tapi palsu. Penguasa dunia yang menjadi backingan Paulus itu. Penguasa dunia menurut Yesus kan itu iblis. Jadi kalau backingannya dia seperti itu adanya, ya pasti berani. Kenapa tidak? Bahkan sampai mati pun dia berani. Karena dia sudah mengajarkan sebuah kebenaran, Bang Juma. Dia mengajarkan sebuah kebenaran, bukan masalah Kristus palsu. Kalau kebenaran, dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Kan ibu tadi nyangkal juga itu. Iya, memang bukan. Saya pernah baca sih, jadi memang tidak mewariskan secara mewariskan itu enggak, karena pada dasarnya manusia itu mempunyai sifat yang mudah untuk jatuh dalam dosa. Paulus mengatakan, Paulus mengatakan sebab semua manusia telah berbuat dosa. Betul. Itulah kenapa manusia telah berbuat dosa? Dikarenakan Adam sudah menjalarkan kepada semua manusia. Adam yang menyebab manusia semua kena virus. Padahal apa yang dilakukan oleh manusia itu pilihannya sendiri. Antara mau berdosa atau tidak berdosa itu pilihan sendiri, bukan karena Adam. Ini fitnah. Fitnah yang dilontarkan oleh Paulus disebabkan karena dia kedatangan makhluk asing yang mengaku Yesus. Kan Yesus sudah mewanti-wanti muridnya, hati-hati, ada penyesat datang pakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, mereka menyesatkan banyak orang. Termasuk materi penyesatan itu adalah bahwa Adam telah menjalarkan dosa kepada keturunannya, sehingga setiap kali berdosa yang disalahkan selalu Adam. Maka dibutuhkan Yesus turun ke bumi untuk menjadi korban di atas salib demi dosa ini. Tapi kan ujung-ujungnya hoax juga nya, sebab setelah Yesus mati pun manusia masih melakukan dosa. Ini ya Bang, kalau dia itu Yesus itu kan sebagai penebus ya, penebus kita karena Bapa mengirimkan anaknya untuk menebus buat orang yang percaya. Ada kan? Jadi hanya buat orang yang percaya. Tapi anehnya Ibu, yang menyalib Yesus itu justru orang yang tidak percaya. Penyaliban Yesus itu kan terjadi karena iblis.
lewat Nah, para tentara. itu berarti iblis berjasa di dalam menyelamatkan orang Kristen. Tidak begitu Bang Zuma. Sekarang gimana? ada cerita kalau Muhammad itu katanya meninggal karena diracun. Diracun enggak. orang Yahudi. Yang mati diracun itu justru Yesus. Nabi Muhammad enggak. Kok Nabi begitu ya? Muhammad, ya iyalah. Nabi Muhammad diracun, memang betul. Akan tetapi dia gagal mati, nggak berhasil racun itu membunuhnya. Buktinya dia masih hidup selama 4 tahun setelahnya. Tapi Yesus setelah minum anggur asam mati nggak hitungan jam. Iya, karena kan itu sudah ditetapkan bahwa penyaliban itu akan terjadi karena memang sudah dikatakan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Iya, terjadi untuk orang jahat, bukan untuk orang benar. Orang yang percaya, Bang Zuma, untuk orang yang percaya. Bukan yang disalib, korban atau oknum yang disalib di situ itu adalah pelaku kejahatan. Sedangkan Yesus bukan pelaku kejahatan. Inilah fitnah yang kumaksud. Orang benar difitnah mati, padahal yang mati di sini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Gara-gara apa dia dikutuk Tuhan? Gara-gara dia berkhianat untuk menerima upah, untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Ulangan 27 nomor 25. Berarti yang mati terkutuk ini bukan Yesus, tetapi lagi-lagi Kristus palsu membolak-balikkan kebenaran. Yang disalib Yesus, yang diselamatkan Kristen. Padahal sebenarnya bukan begitu. Yang disalib adalah orang jahat, yang menerima penyaliban itu juga adalah orang jahat. Itu kan menurut doktrin untuk orang Muslim ya Bang Zuma. Tetapi Enggak. kalau Itu Yesus yang mengatakan itu, Ibu. Yesus ada di sendiri. mana? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang jahat, angkatan jahat ini menuntut satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya bangkit setelah 3 hari 3 malam dari perut bumi itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Matius 12 38 sampai 40. Makanya yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus itu hanya orang-orang jahat. Murid-muridnya tidak, ibunya tidak, keluarganya tidak, bapak tirinya tidak. Kalau kita lihat dalam Matius 27 nomor 62 sampai 66, semua rangkaian orang-orang jahat, orang-orang yang tidak percaya akan Yesus menunggu detik-detik Yesus keluar dari kubur. Tapi muridnya enggak, karena itu hanya tanda yang diberikan Yesus kepada orang-orang jahat. Nah, kenapa orang Kristen di luar Yahudi percaya kebangkitan? Karena Kristen itu sejatinya diajarkan oleh orang Farisi yang adalah utusan Kristus, yang palsu tapi. Gitu. Tapi kan gini Bang Zuma ya, maaf ya, saya memang Silakan, nggak Ibu. begitu pinter, mungkin saya bukan orang pinter dan nggak level sebab Bang Zuma, tapi boleh ya saya sampaikan pendapat ya. Boleh, Begini, boleh, silakan. karena begini, kalau kita kan ajari dalam kitab Injil ya, bagaimana perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dari kitab Matius sampai Matius, Markus, Lukas itu ya. Jadi itu yang menjadi pedoman kita, apa yang tertulis di situ, Abang. Termasuk kesaksian mujizat-mujizatnya itu juga pengajarannya bahwa dia adalah anak dari Allah yang akan diturunkan untuk orang yang percaya, menyelamatkan dosa. Karena dia memang bukan orang yang dia adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Begitu. Ya, itu memang betul. Kalau kita lihat Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini,
sehingga dia menganugerahkan Anaknya yang Yesus. tunggal. Iya. Barang supaya siapa yang percaya Yesus Tidak tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya Yesus ini utusan Elohim, utusan Tuhan, kita tidak binasa. Nah, Iya, betul. sedangkan Yang munculnya dimaksud Bang Zuma itu kan ada Kristus palsu, begitu kan? Iya, betul. Makanya kalau percaya Yesus, percayalah bahwa ada Kristus palsu. Jangan semua yang penting Kristus, maka dianggap itu Yesus. Belum tentu. Yesus sendiri mengatakan kepada orang Yahudi abad pertama, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, Kristus palsu akan melakukan banyak mujizat, tanda-tanda dan kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Jadi, Yesus di tahun 30 mengingatkan muridnya agar jangan percaya kepada Kristus palsu yang datang. Lalu di tahun 58 Paulus datang membawa sebuah pengajaran bahwa aku bertemu dengan Kristus loh di padang gurun ketika aku ke Damsyik. Nah, murid-murid Yesus diingatkan jangan percaya. Makanya orang Yahudi tidak ada yang percaya kepada Paulus, sehingga Paulus banting setir menuju keluar Yerusalem sampai ke Antioquia, sampai ke Roma, sampai ke Yunani mengajarkan ajarannya, sebab ajarannya tidak dipercaya sama orang Yahudi. Orang-orang Roma percaya, orang-orang Yunani percaya, orang yang ada di Antioquia percaya. Kenapa? Karena sebelum Paulus datang mereka memang adalah penyembah-penyembah dewa. Ibu itu bukan penganut Taurat, bukan pengikut Nabi Musa yang datang mengajarkan ibu untuk menyembah Kristus, bukan, tapi orang Barat yang wilayahnya, yang negaranya di bawah kuasa daripada Imperium Romawi kala itu. Maka seluruh kebijakan harus bertumpu dan berpedoman kepada keputusan gereja. Pahami itu, Ibu? Saya kalau jadi ibu nonton TV tuh, gimana orang-orang Yahudi di Yerusalem? Apakah mereka Natalan? Apakah mereka pesta babi? Apakah mereka ibadah minggu? Apakah mereka mengkitabkan perjanjian baru? Apakah mereka merasulkan Paulus? Apakah mereka menyembah Yesus? No. Orang-orang Yahudi tetap beriman kepada Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yishmael, Eloah Yishha, Eloah Yakub, Eloah Musa, Eloah Yesus Isa Yeshua HaMashiach. Maka kalau saya jadi ibu, saya berhenti. Kok saya ngikut orang Barat, lawang sumbernya aja nggak begitu. Sumber asal usul kok ibadahnya hari Sabtu. Asal usulnya kok nggak makan babi. Asal usulnya kok mereka sabat Sabtu. Asal usulnya kok tidak percaya perjanjian baru. Asal usulnya kok nggak percaya kepada Paulus. Asal usulnya kok nggak masuk ke gereja. Lawang saya kok malah beda sama mereka. Yang benar yang mana? Mandi dulu Begitu Ibu. Maaf Bu kalau saya banyak canda, tapi yang pasti ini semua aku lakukan demi keselamatan Ibu dan keluarga. Oke, silakan teman-teman naik lagi. Tapi kalau mau pamit, mau pergi pamit dulu. Jangan langsung nancap gas. Dan saya minta maaf Ibu kalau Ibu kaget dengan tema atau materi yang saya sajikan.
Jemaat gereja memang nggak paham ini. Yang paham itu hanya orang-orang ganteng, orang tampan, orang yang malas mandi. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo abang. Hai, ada onde-onde kah? Halo. Halo. Ini laki-laki ke wanita-wanitaan kayaknya nih. Laki-laki kok ngomong aja susah. Sok cantik, sok paten. Tinggal ngomong aja pun. Maaf Bang Suma, salah pencet. Halo, semangat malam, Saudara Terong. Halo, Ya, halo. selamat malam Bang Zuma. Malam, apa kabar? Baik Bang Zuma. Kangen sama Bang Zuma. Kok masih di kelas itu rupanya, belum pergi. Bang Zuma ganteng. Terima kasih Tante. Iya, Saudara Terong ini di mana? Agama apa, Bang? Abang atau tante sih? Bang Zuma, ini rindu berat Bang Zuma. Tante atau Om? Dua-duanya. Oh. Cula rusa. Aduh. Aduh, Tante Om dari agama mana ini? Aduh Bang Zuma, aku masih awam. Wide, lalena Tante. Ingin kupija-pija ibu jari kakinya. Nakal. Halo, Saudara Nestapa, semangat malam. Masolang generasi. Gak usah malu-malunya. Diskusi-diskusi aja. Naik-naik aja gitu loh. Yang penting oten kan gitu. Ya toh? Jangan pula yang naik itu umat Islam. Halo, selamat malam. Ya, malam. Dari Katolik. Islam. Oh, ada yang ingin disampaikan? Ada. Apa itu? Abangnya dari agama mana? Beras 1 karo. Itu pun belum diantar sampai sekarang. Gitu loh. Aku juga heran, Bang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Enggak, aku mau nanya aja. Ini live sampai jam berapa? Jam 12 malam, Abang. Oh ya, makasih ya Bang Juma. Salam kenal. Aku Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, terus Oke. Cuman mau tanya waktu sampai jam berapa pakai naik ke segini. Tinggal 5 aja di bawah, Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari gereja mana, Mau Abang? nanya singkat aja Bang Juma. Ya, Kenapa maskernya nggak dibuka? nggak apa-apa.
Dari gereja mana Bang ini? Saya Muslim. Muslim? Yakin? Yakin, cuma mau nanya aja kenapa maskernya nggak mau dibuka? Coba syahadat dulu dong, pengen denger syahadatnya. Loh, kok syahadat harus berapa kali Bang Juma? Syahadat aja bosku. Nggak perlu diulang lagi Bang Juma. Enggak, saya Kenapa? hanya mau nanya aja jawabannya. Iya, saya hanya ingin dengar Anda syahadat. Enggak, maksudnya kebenaran wajah Bang Juma itu gimana sih sebenarnya? Kenapa? Yang pasti pantatku mirip wajahmu. Gitu aja sih. Halo saudara Ganesha. Halo, Cuman bedanya, bedanya wajahmu belah samping, pantatku belah tengah, lebih keren. Ya, halo saudara Ganesha. Halo, malam Bang Zuma. Malam juga. Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta. Enggak Bang Zuma, kebetulan Muslim. Cuman saya Mau baca bara sanji. Enggak, bukan. Bagi-bagi ampau. Enggak Bang Zuma. Jadi saya tuh punya Siap. kawan. Oh, kawan. Saya punya kawan. Kenapa kawan? Iya. Dia tuh memang dari kecil dia tuh Kristen, cuma ya di kehidupannya memang dikelilingi sama orang-orang Muslim. Terus Nah dia tuh kayak bertanya, benerkah kayak contoh kayak yang dia bilang di surat Yohanes 17 ayat 3, Nabi Isa bersyahadat. Karena Iya. memang yang tertulis ya saya juga sering dengar dari Bang Zuma gitu kan. oke. Kalau satu-satunya dialah satu-satunya Allah yang benar gitu kan. Iya. Dan Yesus Kristus adalah yang dia utus gitu. Nah terus Yesus pun disunat sama seperti apa yang umat Muslim lakukan gitu. Di Iya. surat Lukas pasal 2 ayat 21. Apa benar seperti itu kan Bang Zuma? Siap. Sama juga katanya puasa Yesus selama 40 hari. Nah itu ada di surat Matius pasal 4 ayat 2. Nah karena saya ini juga orang yang awam gitu Bang Zuma. Saya pengen gitu meyakinkan teman saya kalau ya memang seperti itu gitu. Yesus tuh dikafani, Yesus juga katanya akikah gitu. Dan yang kata dia itu apakah sebenarnya sama kayak mandi junubnya Muslim, mandi wajibnya Muslim sama pembaptisannya di Kristen gitu kan. Saya tuh mau jawab cuma saya takut salah gitu loh Bang Zuma. Saya minta pencerahannya aja sih Bang Zuma. Itu. Ya, gimana ya? Yang pastinya Yesus itu adalah juru selamat. Artinya juru selamat, juru Islam, bukan juru Kristen. Dari aspek ini aja Kristen kalah total. Yesus Iya. juru selamat, bukan juru Kristen. Itu. Nah, tapi ada satu perkataannya dia Bang Zuma ya. Dia nyebut di kitabnya lah gitu, yang dia bilang tuh sampai saya catat Bang Zuma. Di nggak tahu ya itu pokoknya di Nehemia 8 ayat 6. Iya. Nah dia tuh bertanya kayak apa ini tata cara sholat dalam Islam gitu, dan yang sebenarnya saya pun nggak tahu gitu apa isi dari ayat itu Bang Zuma. Itu gerakan-gerakan sholat 3 kali dalam sehari, dan gerakannya pun diterangkan di data itu. Kita sapa dulu tamu kita ya, Sentral. Selamat malam. Iya, selamat malam Bang Suma. Iya, dari Kristen abang. Islam. Oh, gimana? Ada yang mau disampaikan?
Halo, Iya, halo. cuma ngefans aja sama Abang Suma. Orang Sulawesi, Bang Suma. Siap. Terima kasih banyak, Bang. Iya. Iya. Ika Arfanti. Halo. Masih ada yang Ada ingin Kak disampaikan? Iya. Pada Ogi. Ada yang lagi, ada lagi. Ada Bang lagi? Zuma, maaf, saya baca komen jadi nggak enak disuruh turun. Saya sih cuman pengen tanya apakah benar itu aja sih, biar saya bisa lebih ngeyakinin teman saya aja sih, Bang Zuma. Iya, itu benar semua yang saudara sampaikan tadi sudah benar. Ya, karena saya mau bilang, ya mungkin itu benar kalau itu tata cara sholat gitu kan. Cuman ya saya tahu lah, maksudnya bukan ranah saya untuk kitabnya dia mereka gitu kan. Iya. Saya takut salah jawab aja gitu, kayak saya tuh bukan ahlinya lah gitu. Siap. Itu udah benar itu, Bang. Baca di Google kalau belum ada Bible. Baca di Google Nehemia 8 tadi. Itu tata cara salat yang dipraktikkan oleh kaum terdahulu. Dan itu memang diajarkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah memilih mereka dan memerintahkan mereka salat. Begitu, Bang. Ya, Kita Bang sapa Zuma. dulu. Iya. Makasih Bang Zuma, saya izin Makasih turun juga. dulu ya Bang Zuma. Siap. Makasih. Assalamualaikum Bang Zuma. Saya turun Waalaikumsalam. juga, Abang Zuma. Terima kasih. Iya, hati-hati, Ki. Dikasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Seperti bisul pengen meledak. Halo saudara, selamat malam. Malam Bang. Iya, dari gereja mana? Dari Kalimantan Bang, Sambas. Iya, gerejanya maksudku, abangku. Dari gereja mana? Biar saya. Islam. Oh, Islam. Ya. Iya, ada yang ingin dikatakan mengatakannya? Tidak ada Bang. Oh, tidak ada. Masya Allah, luar biasa. Telur cicak menetas main HP. Halo, selamat malam. Malam. Dari gereja mana, Abang? Saya dari gereja Protestan. Oh, silakan buka kameranya, Bang. Kita diskusi. Tema saya menarik terkait si Kristus penyesat dunia. Silakan. Saya harus buka kamera ya. Iya dong. Jangan takut, santai aja. Iya. Sabar. Mulai ya. Kenapa begitu mukanya? Wah, kan saya udah Itu buka sama aja kamera, juga. Zoom. Ayo aja kita Tapi diskusi. kan lah. mukamu Nih. masa kayak gini kali mukanya. Apa lah. Kalau mentalnya itu belum kuat hadapi saya, nggak usah naik, nyimak aja di bawah, tap layar, gitu, posting ulang. Oke, Ngapain sabar naik sabar. kalau Saya rubah ilmu? dulu bentar. Gitu dong. Kalau mentalnya masih mental kerupuk, nggak usah naik, di bawah aja di gereja, putar musik di sana. Si Kristus penyesat dunia. Bentar, sabar. Betulkah? Kalau saya lihat janji Mutaroweh. Aduh. Sabar. Kok susah ya di rumah? Ya buka aja, langsung aja buka. Sambil kita
Sambil Saudara silakan. Timotius kan ini. Kalau ada yang mau Bang Suma ngomongin silakan. Ya udah itu temanya tuh, si Kristus penyesat dunia. Sampai separuh dari penduduk dunia mengatakan Tuhan pernah dibunuh. Tuhan Kan pernah yang dibunuh kan bukan, itu kan cuma dagingnya. Ya, dagingnya aja yang dibunuh. Tuhan berdaging. Kopla. Inilah makanya Kristus Loh, kan itu menyesatkan. Tuhan bisa nggak? Tuhan bisa nggak datang? Tuhan bisa nggak menurutmu Tuhan Tanya bisa Yesus. nggak datang dalam daging? Bisa nggak? Tanya Yesus, tanya maksud Yesus. pertanyaan saya dengar baik-baik. Tuhan bisa nggak? Bisa kan? Nggak bisa, nggak bisa kata Yesus, nggak bisa. Oh, jadi Tuhan nggak bisa. Tuhan Kata nggak bisa Yesus datang nggak dalam bisa. daging. Kata Yesus, saya percaya Yesus. Saya percaya ucapan Yang dia. mana buktinya? Mana buktinya? Yesus mengatakan bahwa Bapa Elohim tidak pernah kau lihat. Yesus pada saat itu dilihat, berarti dia bukan Bapa. Bapa Elohim tidak bisa kau dengar. Jangan- Yesus pada saat itu bisa Jangan didengar, cuma- berarti dia Jangan cuma ngambil satu ayat. Loh, makanya kan aku bilang cuma ngambil Tuhan tidak satu bisa jadi ayat. Tuhan tidak bisa jadi manusia. Ketika Yesus berbicara, dia berbicara sebagai manusia. Dia tidak berbicara sebagai Ya, Tuhan. dagingnya yang berbicara. Itu bukan Tuhan. Itu kan roh. Karena Tuhan tidak Tuhan punya Kristen itu kan daging. roh. Enggak, Tuhan Kristen itu kan roh. Tuhan Kristen Dia kan roh. datang dalam daging. Ya, datang dalam daging. Yang dibunuh itu kan dagingnya. Mas Solang generasi hancur sudah. Loh, Anda turun aja kalau Kamu nggak bisa kenapa buka nggak mau kamera. terima itu, Zuma? Oh, nggak bisa Kalau dong. Tuhanmu apa? Masa Tuhan Tuhanmu sakit roh bukan? gigi? Masa Tuhan kena Kapan? panu? Di mana buktinya? Nggak ada. Nggak Tuhan ada. kena diare. Nggak ada itu. Dia cuma datang dalam daging saja. Dia tidak mengalami macam-macam. Kayak yang kamu bilang itu. Jangankan dalam keadaan seperti itu, mati pun di agamamu Tuhanmu itu ada. Iya, dagingnya yang mati. Rohnya Dagingnya nggak bisa mati. Daging ini Tuhan atau bukan? Daging itu ketika dia datang dalam daging itu Daging. bukan. Ya, berarti Yesus Yang bukan Tuhan itu udah rohnya. selesai. Loh, Udah selesai. salah. Kalau Itulah misalnya fitnah. gini. Itulah Enggak, fitnah. salah. Kamu salah. Kamu fitnah. Yang dilakukan Kamu yang bukan fitnah. oleh Kristus Kamu yang palsu, fitnah. Yesus Tuhan, tapi nggak mau mengakui. Gini, kalau Daging. sekarang Yesus itu makhluk daging atau bukan? Gini, sekarang dia ada di Yesus surga itu dalam makhluk keadaan daging. bagaimana? Anak manusia. Kalian kan Islam juga percaya bahwa Anak manusia. Yesus itu sekarang ada di surga kan? Kamu Anak percaya manusia. kan dia dengan tubuhnya itu Anak ada di surga kan? manusia. Anak Iya, manusia. kamu percaya dia ada di surga sekarang kan? Zuma. Bloon. Kau buka kamera aja nggak layak diskusi sama aku, apalagi nggak buka. Timotius si bloon, kepala ondel-ondel, bloon otak separuh, kepalanya sebesar merica, mulutnya sebesar tong. Nah, itulah kau. Silakan teman-teman yang lain yang mentalnya kuat, bukan mental kodok. Mental kodok nggak mau buka kamera. Kenapa? Saya tahu kenapa kamu nggak mau buka kamera. Karena argumenmu kau ketawa sendiri mendengarkan. Itu kan kedagingannya. Lu pikir nyonyang? Lu pikir bakso apa? Tuhan kok mirip bakso. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Ada yang mau Dari disampaikan Bang dikit Bang? Oh silakan. Dari Palembang Bang. Oh iya, saya belum tanya kok abang udah jawab duluan. Abang dari mana? Iya, katanya tadi dari mana? Sehat selalu Bang Zumanya. Kurang vitamin Bang. Apa yang mau disampaikan abang ini? Silakan.
Ya, semoga abangnya sehat selalu lah. Oh iya. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Amin. Tidak patah semangat menyampaikan kebenaran, Bang. Iya, jangan patahkan semangat saya dengan banyak Islam yang naik meniru abang. Gitu abangku. Ada lagi abangku yang ganteng? Oke, Bang, gitu aja, Bang. Oh siap. Masya Allah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngobrol sama Bang Juma. Oh mama temanku, Masya Allah luar biasa. Halo. Semangat malam. Halo. Malam Bang Juma. Malam juga. Dari gereja mana Bentar Bang Juma. Siap. Mau on cam dulu Bang Juma. Waduh, nggak boleh on cam Bang Juma. Diturunin aja Bang. Kenapa bisa? Boleh on cam Bang. Soalnya belum cukup Bang. Oh iya betul Bang, betul. Makasih. Oh kodam. Saja teman-teman. Sabarlah sayang. Bentar lagi pulang. Ini dia yang ditunggu-tunggu sudah hadir. Oh. Iyalah. Bang Juma. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sedikit, minta penjelasan tentang Injil Barnabas. Kok bisa beda sama yang lain? Terima kasih. Aku nggak tahu, aku nggak pernah baca Injil Barnabas abangku. Jangan gila dong. Kenapa terlalu banyak orang sedeng malam ini? Kenapa saya diturunkan cuma? Buka kamera. Kau sendiri nggak mau buka ini mau masker. Ya udah, kamu cari Komal yang bisa kamu ikut perintahnya. Ilmumu nggak ada, kau buka kamera aja. Bagiku kau sampah. Saya masih menghargai kau, mau ajak kau diskusi, tapi tolong kau buka kameramu. Kau ilmumu itu kucingku lebih pintar. Halo anak muda. Halo. Iya. Apa lu? Kristus penyesat dunia. Siapa penyembah Kristus hari ini? Islam atau Kristen? Oh gitu. Iya. Yesus yang mengatakan itu. Ya, aku Yesus tahu. mengatakan penyesat itu bergelar Kristus. Kristus itu menyesatkan banyak orang. Banyak orang pengikut Kristus hari ini kami kenal dengan sebutan Katolik, Protestan, Advent, Mesianik, Pantekosta, SSS dan seterusnya. Percaya kepada Yesus? Ya, aku tahu ada nabi dari Arab itu yang suka percaya tidak ada Yesus mengatakan gelar penyesat itu sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada. Gelar penyesat itu Kristus. Sekarang pertanyaan saya, siapa pengikut Kristus, Islam atau Kristen? Jawab. Nah, ini Nah itu pengikut Kristus tuh, udah kelihatan tuh. Bentar, buka dulu. Mana caranya nih? Buka dulu nih. Apalagi nih anak turun. Penyesat dunia
Penyesat banyak orang, gelarnya apa? Saudara Yakobus. Bisa jawab? Ini kau baca. Nah, bisa. Penyesat dunia itu menurut Yesus bergelar Kristus. Kau bacain dulu, kau bacain dulu. Apa itu? Apa itu? Bacakan saya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat Tuhanku dalam wujud bebong. Al-Sunnah Kubra jilid 3 hadis nomor 472. Benar-benar anak muda ini. Nggak ada yang lebih bagus editannya, Bang. Gimana tuh? Udah bapak-bapak itu Bang Juma. Makanya nggak makan bebong kan? Baru 18 tahun dia. Kau tahu Bang Juma. Makanya nggak makan bebong. Coba periksa nonotnya, periksa belum sunat. Nah, Periksa aja, itu. percaya. Kata abang. Masih muda. Nah, ini mirip ini sama yang tadi, mirip tadi. Nah, itu mirip tuh. Belum sunat, anak muda itu. Belum sunat. Sunat itu bukan jaminan tua dan muda. Serius. Cuman kalau dia makan nggak nyangkut ke lambung, makan langsung keluar di pantat dia itu. Jadi kayak keran, udah nggak berfungsi pencernaannya. Emang ada hadis kayak gitu? Nggak ada. Itu buatan sendiri itu. Tuhan aja kalian bisa buat. Tuhan aja kalian bisa buat, apalagi yang kayak gitu. Saya mah yang nyata-nyata aja Bang Juma. Yang nyata-nyata aja gitu. Iya dong. Orang Kristen ini lucu tapinya, Bang. Apa yang dilihat tidak bisa dia maknai. Apa no? Dia lihat orang dibilang Tuhan. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Malam Bang Juma. Iya. Dari Kristen? Dari Islam Bang. Hah? Dari Islam. Oh, dari Islam. Iya. Ada yang mengatakannya di mana? Di Medan. Oh, iya. Baguslah. Suruh ngaji aja Bang Juma. Siapa? Suruh ngaji aja. Enggak. Nanti dia buka kelas sendiri ngaji. Kita naikkan dulu biar kamu semakin argumentasinya kuat. Kalau ada sesama oten naik ke atas kan gitu. Iya. Seru. Kayak tadi tuh. Suruh buka kamera nggak mau. Halo, selamat malam. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau makan ikan bolu? Pangkep tuh balik. Baru kah? Iya. Izin Bang Ya, Juma. Pakai ikan bolu. Saudara-saudara Islam Siap. jangan naik lah. Biar roten aja naik. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seorang generasi. Halo.
Halo, selamat malam. Selamat malam, salam. Iya, salam. Boleh buka kamera, saudara? Silakan. Iya, Yakobus juga ini Kristen. Silakan. Oh, harus buka kamera ya bang di sini. Iya, betul. Oh. Itu sampai terbakar poninya Yakobus tuh. Oke, siap. Tapi saya tidak bisa buka kamera bang. Kondisi saya masih belum stabil. Muntaber. Kondisi saya belum stabil. Muntaber abang ini. Gimana? Oh, belum stabil. Kirain kena muntaber. Saya mau kasih resep tadi. Tidak. Tapi saya pengen belajar nih bang, cuma kalau diperkenankan. Gimana ya? Diperkenankan sih, cuman kita berharap Karena buka saya kamera, bang. Banyak pertanyaan ini soalnya. Nah itu dia. Syaratnya di sini tuh buka kamera, bang. Itu. Cari Komal dulu yang Bukankah bisa. yang tidak mengikuti ajaran Yesus itu penyesat Bang Juma? Nah itu pintar. Sekarang ketika Anda mendengarkan dan mengikuti ajaran Yesus, Yesusnya mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ini aja mutar-mutar. Nah, sedangkan ada yang datang memakai namanya yang penting. Dan yang datang itu ya siapa? Pasti Bang Juma bilangnya Paulus lagi. Ya Kristen lah, Kristen. Mau Paulus, mau Kristen sama doang, sama aja. Di situ aja muter-muter. Karena dari sana asalnya Kristen, dari sana asalnya Katolik, dari Paulus. Saya sudah menjelaskan semalam. Gimana? Tapi kan Paulus juga kan menerima wahyu itu dari Yesus juga Bang Juma. Yesus yang bukan manusia. Mana ada Yesus bukan manusia? Yesus yang mana lagi tuh kalau bukan manusia? Ya berarti kan Paulus kan menerima Injil kan berarti langsung dari Tuhan kalau bukan manusia. Tapi Yesus katanya. Ya Yesus juga kan Tuhan Bang Juma. Nah itulah yang dikatakan penyesat. Itulah yang disebut penyesat itu. Nggak kebalik gitu. Kok kebalik? Penyesatnya mengajarkan Tuhan ada dua. Yesus mengajarkan Tuhan hanya satu. Yesus mengajarkan Tuhan hanya satu. Salam. Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan, rasul. Dan Tuhan hanya satu-satunya. Yesusnya mendudukkan dirinya sebagai apa? Rasul. Kalau Anda percaya itu, nggak mungkin Kristen. Iya, saya juga mempercayai Yesus juga utusan Bang Juma. Nah, terus Yesus juga Tuhan gitu. Iya. Yesus itu anak yang tunggal. Maksudnya apa? Tuhan Anda ada berapa? Satu. Yang satu. Yesus Tuhan. Bapak Iya, Tuhan. yang mengambil rupa manusia, makanya kan dia sebagai manusia. Nah itu kan konsep yang dibangun oleh gereja. Sekarang Yesusnya sendiri mengakui nggak kalau dia adalah Bapa yang mengambil rupa manusia? Yesus akui nggak kayak gitu? Kan ada aku dan Bapa adalah satu itu. Aku dan Bapa adalah satu, bukan aku adalah Bapa. Nggak ada. Kalau aku dan Bapa satu, ya siapapun bisa mengatakan itu. Tapi satu misi, satu pengajaran. Tapi di situ tidak ada satu misi ya Bang Juma. Ya satu misi lah. Yesus datang mengajarkan. Yesus mengajarkan apa? Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kepadanya. Maka
Tugasku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Perkataanku bukan dari aku, tetapi perkataanku itu adalah perkataan Bapa yang datang kepadaku. Aku disuruh Bapa untuk menyampaikan perkataannya. Ya satu misi lah. Iya. Satu hakikat pula. Gimana ceritanya? Halo saudara Firman. Ya cuman gitu lah. Iya, assalamualaikum. Nah di bawah kalau Muslim. Iya, cuman kan ya Yesus juga kan Tuhan juga Bang Juma. Bagaimana ceritanya? Ada keilahian. Gimana bisa Tuhan sementara dia manusia? Alamak. Dia manusia yang menyembah 100% kepada Tuhan. Mana keilahian Yesus mana? Inilah hasil buah dari penyesatan. Membangkitkan orang mati itu sebagai bukti kalau dia rasul. Tapi kan Bang Juma, Nabi Muhammad kan gak bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit kus apa. Alamak. Ya kan? Apakah Yesus bisa membelah lautan? Bisa saja. Memang bisa. Bisa saja kalau berkehendak. Mana buktinya? Mana tunjukkan? Makanya kan Yesus itu Mana masih tunjukkan? banyak yang ingin aku ajarkan. Itu ajarannya harus pergi ke gereja minggu itu Bang Juma. Makanya Alamak. Iya. Alamak. Itu sebenarnya mau ngajarin itu. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Masa ke gereja berat? Kan orang ke sinagoge aja ya, ke sinagoge pada zaman Yesus, ke sinagoge hari Sabtu, lepaskan kemudian sepatu, sendal. Sebelum masuk ke sana harus mandi tahir. Sebelum masuk ke sana harus bersunat. Sebelum masuk ke sana kemudian membersihkan diri, membuka di sinagoge. Nah, berat itu daripada masuk ke gereja. Masuk ke gereja nggak ada aturan. Lebih mudah. Ada Bang Juma. Lebih mudah masuk gereja daripada sinagoge. Lebih mudah masuk ke gereja daripada ke sinagoge. Ke gereja cuma mau nyanyi-nyanyi doang. Enggak ada nyanyi yang dimaksudkan Bang Juma joget-joget. Enggak ada. Masa lebih, kan Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang belum sanggup kau tanggung itu. Apa itu? Ke gereja, alamak, makan babi, ya. Nyambung. Atau ya ternyata. Halo, kan selamat betul, malam. Selamat malam ya Kobus, biar pendeta saja yang jawab ya. Turun dulu ya Kobus ya. Terus siapkan lampu dulu. Wah, ini pendeta, silakan buka kamera. Pendeta perpuluhan. Nggak usah, biar aja di sini, beliau mau belajar kok. Ya Kobus, ya udah. Ini ya Kobus. Ini kan Zuma, ini murid saya. Ya, buka kameranya saudara. Ya sebentar dulu. Jadi permasalahan teologi ini sebenarnya ini saya mau ajarkan lah, mau kasih kuliah lah sama kalian ya berdua ya. Buka kamera dulu. Gampang aja itu Bang. Buka aja kameranya dulu Bang. Sebentar dulu, saya sini mati lampu ini soalnya. Saya lagi di apa ini? Di pohon. Ya apa saya ini? Makassar. Bentar. Ya buka kamera, ini orang di Makassar lampunya nyala kok. Bukan di Makassar saya. Agak muasem. Bagah.
aja. Halo, mati lampu saya. Buka kameranya. Ini sebentar dulu. Saya ambil lilin dulu bentar. Ambil dulu, sabar sayang ya. Sabar ya. Kamu di mana? Di planet mana kamu ini? Kasih saya. Ayo buka dulu. Saya 1 ayat 1. Bos, buka dulu. Bos. Kau pegang Injil kah? Bos. Itu temanya tuh. Itu tema tuh, si Kristus penyesat dunia. Kamu nggak tergugah untuk membahas itu? Saya panggil Leo ya. Oke, saya panggil Leo dulu. Bentar. Iya, Leo. silakan. Leo. Si Kristus. Si Kristus penyesat dunia. Gak sanggup dia, teman-teman. Apa tadi? Berpuluhan? Iya. Berpuluhan aja dia. Dia ngaku pendeta. Yakobus, kapan terakhir kau setor perpuluhannya? Saya emang nggak di Protestan. Jadi nggak ada perpuluhan. Jadi di Katolik. Pakai ini bang, pakai apa sih? Pakai kris. Wih, mantap. Iya. Bayar berapa di itu mejanya biasanya? kan udah ada barcode itunya, jadi bisa. Mantap Ya. Haleluya. Haleluya, langsung masuk transfer bunyi. Ya, zaman sekarang udah canggih bang Juma. Betul. Malam bang. Malam juga. Dari gereja mana abang? Saya dari Kristen Protestan bang. Oke, siap. 86,3. Silakan buka kameranya. Protestan bang. Iya. Silakan buka kamera. Kalau Yakobus ini dia Kristen Katolik. Kristen kental bang. Wih, ganteng abang gua. Ganteng. Mau tanya bang. Ganteng. Mau belajar bang nama. Ya, ini ada tema ini, bagus sekali ini tema. Begini bang. Bentar bang. Siap. Si Kristus penyesat dunia itu gimana bang? Ya, sesuai dengan nasihat Yesus. Yesus orang Yahudi menasihati orang Yahudi agar waspada kepada Kristus palsu yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Si Kristus palsu ini menyesatkan banyak orang. Nubuatan Yesus ini tergenapi atau tidak? Saya juga bingung dengan agama saya sendiri nih bang. Tergenapi itu. Tergenapi. Nah, sekarang orang banyak yang disesatkan Kristus itu mana? Makanya bang, jangan perpuluhan mulu. Bang, begini bang. Jangan perpuluhan mulu. Ya gimana? Apakah kita Kristen itu kan kita berbuat baik di dunia ini bang? Apakah ada balasannya nanti di akhirat? Kalau perbuatan baiknya itu kemudian dilakukan dengan meninggalkan penyembahan terhadap Kristus palsu, ya pasti masuk surga. Tapi kalau masih tetap menyembah kepada si palsu, maka berbuat baik setinggi langit pun diupah saja dengan neraka. Tapi itu menurut Islam kan Bang Juma? Bukan, itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Oh, menurut Yesus? Iya, menurut Yesus.
Yesus mengatakan hidup kekal saya itu. melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama Yesus ajarkan Bang Juma. Nah, Yesus menyembah kepada siapa? Allah Bapa. Adakah Yesus menyembah kepada Yesus? Berarti enggak ada Berarti menyontohkan. Nah, terus kenapa Anda menyembah Yesus yang adalah hamba Tuhan? Yesus menyembah kepada Tuhan, kenapa Anda menyembah Yesus? Itu langsung connect Bang Juma, langsung connect. Oh, langsung connect macam menelpon aja langsung connect. Kan Yesus tuh perantaranya, anaknya yang tunggal, jadi kenapa disembah perantara? Gak boleh Anda menyembah. Nah, silakan. punya dua Tuhan kan Bang? Hah? Kenapa? Kita ini punya dua Tuhan gak Bang? Ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Merpati juga. ada Allah Bapa. Itu kan Merpati juga. dua Tuhan Bang. Atau cuma satu Bang? Ada 3 Saya burung bingung merpati. ini Bang. 3. Masih sering ke gereja? Iya Bang, itu pun kadang-kadang Bang. Ajak pendetanya diskusi. Pendetanya diajak aja Pendeta saya kalau diskusi. naik sama Abang Zuma ini ketar-ketir ini Bang. Suruh pendetanya ke sini. Ini kan Bang. Iya. Saya enggak ada ini apa Bang. Islam itu juru selamat ya Bang. Kalau kita masuk Jalan. Islam itu kita itu masuk surga enggak Bang? Masuk surga, jaminannya jelas. Coba tunjukkan kepada saya masuk Islam itu masuk surga Bang. Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Atau di dalam Gimana Al-Quran itu Bang? surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Ulaika warisun. Itu jelas itu. Mereka lah yang mewarisi Firdaus, surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, sedangkan di agama Anda tidak ada jaminan surga. Nggak ada. Kalau di Islam itu jelas sekali jaminannya. Masa Bang? Iya, mana Terus dalilnya? gunanya kita ke gereja apa Bang? Untuk nyetor perpuluhan nantinya. Itu dibohongin pendeta itu, harusnya suku Lewi perpuluhan itu Bang. Begini Bang, coba saya mau memperdalam. Aduh, saya juga bingung ini Bang. Gimana? Usianya berapa, Amal Jo? Mak saya sudah tidur Bang, mak saya sudah tidur, jadi nggak boleh ribut kuat-kuat Bang. Oh iya. Mana Bang? Usianya berapa tahun? Sebelumnya usia saya Bang 17 Bang. Aku juga, aku sebelumnya 5 tahun. 17 Bang sayanya. Sekarang Bang Juma nggak pusing setiap malam ngadepin kayak gini. Ini gimana Bang? masih muda. Terus gunanya kita itu ya untuk nyanyi. Emang ada ya? Coba Abang Jumat tunjukkan kepada saya itu nyanyi-nyanyi itu apa Bang? Nyanyi-nyanyi itu disuruh Yesus ya Bang? Tuhan, nggak ada. Tuhan kita. Nggak ada. Lah, apa Bang? Saya nggak ngerti. Yesus tidak pernah mengajarkan manusia ke gereja. Nggak ada.
Terus kita ke gereja ini bang, supaya terdaftar sebagai anggota gereja dan supaya bisa menyerahkan 10% dari hartanya setiap bulan. Gitu. Tiap bulan dimintai kan perpuluhan? Iya. Berapa dibayar biasanya? Kalau nggak bayar pasti diteleponin kan? Waduh. Iya. PBI biasanya gitu. Setor berapa biasanya setiap bulan? Cepet. Mak gua yang bayar bang. Berapa biasanya katanya mak? Bentar gua tanya dulu bang. Iya, bangunkan coba tanya dulu. Ini kalau saya masuk Islam, gua dibakar ini bang. Dibakar sama siapa? Kalau gua masuk sama mama gua lah bang. Dibakar sama emaknya kalau masuk Islam. Jahat. Coba si bangun mama dulu. Ini lagi live sama Bang Juma mak. Berapa setoran per bulan bang? Hah? Kenapa? Bang, tolong ajarin saya bang. Ajarin apa ini? Aku Ini tanya gimana dulu. ini bang? Ada hadis nggak bang yang di hadis? Sampai ke hadis. Apa dia hadis? Innalladzina qalu Rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, itu jaminan surga dalam Islam. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, wa abshiru bil jannah, maka beritakanlah kabar gembira kepada mereka dengan memperoleh surga. Itu Al-Quran mengatakan. Al-Quran surah Fussilat ayat berarti 30. Kalau kita Islam surga, berarti kalau kita masuk Kristen bang, Kristen neraka. Dalilnya siapa bilang bang? Matius 7 nomor 22-23. Yesus yang bilang. Matius 23 nomor 15. Yesus yang bilang. Matius 23 32 36. Yesus yang bilang, bukan aku. Bunyinya gimana? Gimana bang bunyinya? Bunyi ayatnya, dalilnya. Saya Dibilang gini. Nah, bacakan Yakobus. Yakobus ini Katolik dia. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, pembuat kejahatan itu menurut saudara kemana? Surga atau neraka? Neraka lah. Neraka bang. Nah, neraka. Enyahlah daripadaku, pergilah dariku. Kamu adalah pembuat kejahatan, kamu adalah penghuni neraka. Matius 7:22-23. Sederhana kok itu. Kalian aja yang mengeraskan hati. Aku kalau jadi kalian, mana mau aku masuk ke neraka. Aku langsung langkah 1000 tinggalkan gereja Kristen. Bodoh amat.
Siapa yang mau ke neraka, cek? Dipikir neraka itu asik di sana. Siksaan paling ringan di neraka itu adalah begitu pakai sendal itu, otak di dalam mendidih kayak minyak kelapa yang sedang menggoreng. Itu siksaan yang paling ringan, dan itu dialami selama-lamanya, kekal. Mau ke neraka, mau? Gue juga bingung, Bang. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, silakan. Kalau di Al-Quran itu adakah maksudnya selain dari agama Islam itu masuk neraka gitu dalilnya? Ada, tapi mereka orang-orang beriman pada masa Nabi Muhammad belum diutus. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, mereka udah tertolak imannya. Kenapa tertolak imannya? Karena kitab mereka sudah mengalami yang disebut pencampur bauran dengan ajaran manusia. Dicampur aduk ajaran Nabi yang datang kepadanya, dicampur adukkan dengan ajaran manusia. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya dulu sebelum Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu memilih Bani Israel sebagai bangsa pilihan. Walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israel. Sebelum Islam datang, yang dipilih oleh Allah adalah Bani Israel. Kata Allah di sana, apabila engkau tekun menjalankan perintahku, membantu utusanku, maka aku akan memasukkan kamu ke dalam surga. Itu kata Allah. Akan tetapi ketika dikatakan oleh Allah, wala udkhilannakum jannah, akan tetapi paman kafara ba'da dzalik, namun barang siapa yang tidak beriman kepada yang demikian itu, yaitu beriman kepadaku, menjalankan perintahku, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, faqad dalla sawa'as sabil. Kata Allah, barang siapa yang tidak beriman malah dia kufur kepadaku, maka sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, maka Nabi Muhammad datang. Kenapa Nabi Muhammad datang? Karena Nabi Musa diutus, ditolak. Nabi Isa ditolak, bahkan ingin dibunuh. Lalu setelah ingin dibunuh, enggak selesai sampai di situ. Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai jualan, sebagai Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Dalam bahasa Yunani disebut Isaus. Masuk ke Indonesia bernama Yesus. Itu jadi pembangkangan demi pembangkangan yang terjadi oleh ahli kitab kepada utusan Tuhan. Itu tidak hanya sekedar upaya membunuh Yesus. Setelah Yesus ingin mereka bunuh dan ada penyaliban, korban yang di atas salib itu pun dijual kemana-mana bahwa itu adalah Tuhan yang turun ke bumi yang hapus dosa. Itulah penyesatan yang nyata. Makanya saya katakan si Kristus penyesat dunia. Begitu. Masa Tuhan mati dibunuh manusia? Nah, gimana Tuhan mati dibunuh manusia? Maka setelah mereka menolak Nabi Isa, Yesus, Allah kemudian mengutus Nabi Muhammad supaya semua manusia bisa beriman kepada Nabi Muhammad, supaya semua manusia mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, supaya semua manusia bisa masuk ke dalam surga. Maka Nabi Muhammad datang memberikan jalan menuju ke surga. Sebab jalan yang ditunjukkan Nabi Musa sudah dirusak, jalan yang ditunjukkan Nabi Isa, Yesus sudah dirusak. Maka Nabi Muhammad diutus sebagai penutup para nabi. Kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, selesai, tamat riwayat. Anda mati meninggal dunia, Anda masuk ke dalam neraka kekal di sana. Mau? Enggak. Mau ke neraka? Mau? Enggak. Ya udah. Asyhadu. Yesus mengatakan apa? Hidup kekal itu engkau mengenal, engkau bersaksi, mengenal
engkau menyadari, engkau memahami bahwa dialah Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. La ilaha illa huwa wa ana rasulullah, dan aku adalah rasulnya. Mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Itu di Yohanes 17 nomor 3. Nah sekarang kalau Anda mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak mungkin makhluk yang keluar dari kubur juga Anda tuhankan. Tidak mungkin anak Maria juga Anda tuhankan. Tidak mungkin Yesus juga Anda tuhankan. Karena Anda telah mengenal satu-satunya Tuhan itu, yaitu Allah yang bukan manusia, bukan anak manusia, yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak sama dengan apapun, yang menghidupkan dan mematikan. Nah sedangkan Yesus dikenal sebagai Rasul. Lagi Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah kalian mempersaksikan bahwa dialah Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Cuma mau nanya boleh lagi? Boleh, nanti kalau Amal Jo yang jawab. Kalau Nabi yang diutus Bani Israel di Al-Quran itu Nabi siapa aja Bang Juma? Termasuk Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam. Itu. Tapi kalau Nabi Isa yang dikatakan akan kedatangan yang bernama Ahmad itu diutus untuk Bani Israel bukan itu? Siapa? Yang Nabi Isa katanya di Al-Quran itu ada Nabi Isa untuk Bani Israel. Tapi dia mengatakan ada akan datang Nabi yang bernama Ahmad di Al-Quran. Itu Ahmad itu di Bani Israel apa di luar Bani Israel gitu yang bernama Ahmad? Jadi bukan dari Bani Israel, tapi dia diutus untuk Bani Israel. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Itu kata Quran. Telah datang kepadamu wahai ahli kitab cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kitab yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menuntun kepada jalan yang lurus, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihla manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan mengikuti dia, dengan mengikuti Al-Quran, dengan mengikuti petunjuk Allah, maka engkau akan terselamatkan. Gitu. Jadi makanya Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kenapa tugas daripada Ruah Hamid? Ruah Hamid tugasnya adalah menginsafkan dunia akan dosa. Berarti dia diutus untuk seluruh dunia. Itu. Ruah Hamid ini diutus untuk seluruh dunia. Bangsa Israel ada dalam dunia enggak? Ada dalam dunia. Maka Nabi Muhammad diutus untuk mereka juga. Berarti kalangan Bani kalangan Bani Israel itu setelah datang yang bernama Ahmad itu harus mengikuti Nabi yang Ahmad itu. Iya betul, benar sekali. Mereka harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peringatannya. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hasa kitabu musaddiq lisanan Arabiyya liyunzira alladhina zalamu wa busyra lil muhsinin. Nah, gitu ayatnya. Jadi Al-Quran itu datang menyatakan diri bahwa sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, kasih sayang Allah kepada Bani Israel. Dan Al-Quran kemudian datang menjelaskan kitab-kitab tersebut, membenarkannya dalam bahasa Arab sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang zalim, termasuk kalian. Kalian kan orang zalim tuh, sudah tahu Yesus bukan Tuhan, dituhankan, itu zalim.
Sudah tahu Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja, kalian ke gereja. Sudah tahu Yesus bersunat, kalian tidak bersunat. Sudah tahu Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Sudah tahu Yesus menyembah Tuhan, kalian malah menyembah Yesus. Itu zalim. Makanya Al-Quran mengatakan alladzina zalamu, sebagai peringatan kepada orang-orang zalim, dan memberi kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa busyra lil muhsinin, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka yang berbuat baik? Yang meninggalkan perbuatan jahat. Siapa yang berbuat jahat? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, tetapi tidak melakukan kehendak pencipta langit dan bumi. Kalian sekarang masih bisa memilih karena masih di dunia. Begitu nanti Anda selangkah masuk ke alam kubur, Anda di sana seperti orang yang dijepit oleh cor kiri kanan. Dicor Anda di dalam kubur, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, silakan. Bang, kalau kita nantinya udah di alam kubur ini Bang, apakah kita akan ada pertanyaan juga sama dengan saudara kita Muslim, siapa Tuhanmu gitu Bang? Ya jelas. Jelas ditanya. Tapi yang menjawab itu adalah amalan kita ketika di bumi. Apa yang Anda katakan ketika ditanya? Kamu ketika di bumi, Tuhan lu siapa? Yesus. Di mana Yesus masuk dalam daftar Tuhan? Enggak. Pasti itu. Kalaupun kita tidak ditanya secara langsung siapa Tuhanmu, tapi keselamatan kita itu ditentukan oleh keadaan kita di bumi menyembah kepada Allah. Walaupun kita tidak ditanya siapa nabimu, tapi amalan kita di atas muka bumi ini, ketika kita kemudian mengikuti nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka di alam kubur amalan-amalan yang kita lakukan sebagai pengikut Rasulullah menyelamatkan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ketika kita hidup di bumi, ketika ibadah hanya menghadapkan diri kepada pencipta langit dan bumi, maka di alam kubur tanpa ditanya pun, maka keadaan kita akan terselamatkan. Karena ketika kita di bumi, hati kita hanya tertuju kepada Allah saja. Ketika pun kita tidak ditanya apa kitabmu, tapi dalam kehidupan kita di bumi, hidup kita cerminan hidup kita dalam prosesi ibadah dalam roh dan kebenaran, melakukan amalan berdasarkan wahyu Tuhan, maka kita selamat dalam kubur sebagaimana selamatnya kita oleh karena kita menjadikan Al-Quran sebagai penuntun dalam hidup kita di bumi. Jadi tanpa ditanya, keadaan kita mencerminkan jawaban. Tanpa ditanya, pengingkaran kita di bumi menjadikan cerminan keadaan kita di sana. Artinya bahwa kalau nggak percaya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan seterusnya, yakinilah dan percayailah bahwa kondisi kita di kuburan ditentukan oleh keadaan iman kita ketika kita hidup di bumi. Tahu nggak saudara-saudara sekalian, betapa banyak malaikat yang menunggu kita di alam kubur, ingin sentil kuping, ingin sentil mata, ingin nampar muka, ingin injak leher kita, ingin kemudian tumbuk muka kita. Kenapa? Malaikat melihat kita begitu sombong ketika engkau hidup di dunia. Kutunggu kau di alam kubur ya. Sombong kau. Kau disuruh menyembah kepada pencipta langit dan bumi, malah kau menyembah kepada ciptaannya. Tunggu kau. Tunggu, ku cabik-cabik, ku cincang-cincang kau nanti di alam kubur. Di bumi belum, karena Tuhanku mengatakan kau diberi untuk beribadah. Tapi ya, kau tidak manfaatkan waktumu untuk ibadah, menyembah kepada Tuhan, malah kau menyembah kepada hantu. Tunggu
tunggu kau. Kau dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kau menganggap pencipta langit dan bumi itu kecil, sampai panggilannya kau sepelekan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kau diserukan, hartamu bukan Tuhanmu, pangkatmu bukan Tuhanmu, wanitamu bukan Tuhanmu, Tuhanmu itu hanya Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Datang ibadah kepadanya, tapi kamu sombong. 5 kali sehari diperdengarkan di kupingmu seruan itu, tapi kamu sombong. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu disuruh, tapi kamu lebih menyanjung artis. Kau lebih mengikuti idolamu, orang yang pernah cebok, yang penting ganteng, nyanyi di panggung, tampil di layar. Kau sanjung-sanjung dia sebagai junjunganmu. Tapi kau lupa ada orang yang berjaya kerajaannya sampai hari ini. Kau tidak pernah berpikir siapakah beliau ini, kenapa orang seluruh dunia berlomba-lomba datang berziarah ke tempatnya. Kau tidak pernah mikir itu, padahal sudah diserukan bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Kamu lebih sombong, kamu lebih percaya kepada orang-orang yang ada di layar kaca, yang mandi pun tidak pernah. Kamu sombong kepada Allah. Diseru kalian untuk datang sujud kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Tapi kalian lebih sujud kepada harta, lebih sujud kepada duniawi, lebih sujud kepada apa yang menjadi nafsumu. Diajak kamu untuk menang. Hayya 'alal falah. Diajak kamu menuju kepada kemenangan, tapi kau malah menuju kepada kebinasaan. Kau diberi kaki agar kau melangkah menuju kepada kemenangan, tapi kau malah menggunakan kakimu menjauh dari kemenangan. Apa yang terjadi? Mati kau dalam kubur sama malaikat, dipijak sama malaikat, mulutmu diremas-remas sama malaikat mulutnya. Karena hidupmu hanya kau gunakan untuk merasakan duniawi tok. Seakan-akan kamu hidup terus menerus. Seakan-akan engkau hidup terus menerus. Padahal kau dicipta dalam keadaan sempurna, namun kau tidak pernah mendengarkan seruan langit yang ada di sekelilingmu. 20 kali, 24 jam setiap hari, 5 kali dalam sehari kau diseru, tapi kupingmu kau tidak pernah gunakan untuk mendengarkan itu. Walaqad sara'na li jahannam. Aku Allah akan penuhi neraka Jahannam, katsiran minal jinni wal ins, penuh dengan manusia. Kenapa? Mereka punya hati, tapi mereka tidak menggunakannya untuk melihat kebesaran Allah. Mereka punya mata, tapi mereka tidak menggunakan mata itu untuk melihat kemudian tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya kuping, tapi mereka tidak menggunakan kupingnya untuk mendengarkan. Mereka hanya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Nah, oleh karena kalau kita berdua nih masuk Islam, apakah kita surga, Bang? Surga, dijamin surga. Itu udah pasti, itu jaminan surga. Masuk Islam itu surga. Walaupun dosa di Islam kalau kita punya dosa kita banyak, Bang. Iya, diampuni oleh Allah dosa-dosa itu. Kalau kita Islam, seluruh dosa dihapuskan oleh Allah. Yang penting kita mengikuti instruksi dari Allah. Dosa-dosa kita dihapuskan. Yang penting jangan menyembah kepada Yesus.
Jangan menuhankan Yesus, karena Yesus hanyalah makhluk yang menyembah kepada Allah juga. Begitu. Al-Quran menjelaskan, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Al-Quran itu adalah legitimasi umat Islam untuk mendapatkan surga. Dalil. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, lalu ucapannya itu diaplikasikan dalam kehidupannya dengan sungguh-sungguh, maka kabarkanlah kepada mereka kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan surga. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, lalu sungguh-sungguh dalam kesaksiannya benar-benar mengaplikasikan bahwa bersaksi tiada Tuhan selain Allah semuanya tidaklah menjadi prioritas utama selain Allah saja, maka beritakan kepada mereka wa absyiru bil jannah, kabarkan dengan kabar gembira tentang dia akan memperoleh surga. Itu jelas itu. Jadi kami umat Islam tidak pernah ragu. Makanya umat Islam itu setiap hari belum juga selesai bekerja ada lagi panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua gerakan, semua keadaan, semua pekerjaan, jual beli, stop, bergerak menuju kepada Quran, menuju kepada kebenaran Quran, yaitu ibadah, menyembah kepada Allah. Surga itu sholat maghrib, belum selesai kita ngetik-ngetik, bunyi lagi panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berhenti pekerjaan, menuju lagi ke masjid, sholat lagi. Berhenti pekerjaan, sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat. Artinya apa? Bahwa kita memprioritaskan tiada Tuhan selain Allah. Benar-benar Allah yang kita besarkan dalam kehidupan kita. Adapun mencari hidup, bekerja, itu hanya kita jadikan sebagai pendukung ibadah kita kepada Allah, bukan menjadi prioritas utama. Makanya pebisnis yang bagus, pedagang yang sehat, pedagang yang kemudian kuat, itu adalah mereka yang berdagang dengan Allah, berbisnis dengan Allah. Nah, itu dia pedagang yang kuat. Begitu adik-adik sekalian. Jadi ya hidup ini, saya baru-baru yang lagi viral itu paman saya sendiri, mantan lurah desa Buntu Barana yang ada di Belopa sana. Itu paman saya sendiri, 100 tahun lebih usianya, meninggal juganya. 100 tahun baru-baru meninggal dunia. Coba, itu paman saya 100 tahun meninggal. Kita jarang bisa sampai 100 tahun, paling limpul 60, 70, 80. Santer-santernya berhenti di situ. Habis itu kemana? Pindah alam. Harta yang kita upayakan, harta yang membuat kita botak memikirkan, wanita yang kita benar-benar kejar sampai kita dapatkan, jabatan yang kita kejar sampai nggak tidur kita dapatkan, ditinggal semua menuju kepada ketiadaan. Setelah kita masuk ke alam kubur, apa yang kita lakukan di sana coba? Makan, berpikir, mau memberikan kesempatan untuk kita beribadah? Nggak ada.
Kita di alam kubur, ya sudah selesai. Tugas kita sudah selesai di dunia. Kita tinggal menghadap ke depan. Tidak ada ke kanan, tidak ada ke kiri. Semua ke depan. Dan celakanya, kalau kita dalam kehidupan di bumi ini salah memilih agama, maka di alam kubur lah tempat penyesalan yang sangat luar biasa. Tuh. Jadi kalau salah agama kita, waduh, jangan dipikir main-main. Gimana? Ntar kalau kita masuk Islam ya nih bang, terus kita diampuni bang. Ini ada typing di bawah bang, katanya kalau masuk Islam, ntar nggak ada dosa bang, nggak ada dosa. Iya, kalau adik ini masuk Islam, seluruh dosa, seluruh kehilapan yang pernah adik lakukan itu semuanya dihapuskan oleh Allah. Dan amalan-amalan yang pernah adik lakukan itu dicatat oleh Allah dan tidak dihapuskan kemudian. Itu yang perlu dipahami. Jadi Allah tidak menghapus amalan kebajikan, namun Allah menghapus seluruh dosa-dosanya. Seperti seperti kertas yang kembali bersih, seperti kertas yang tidak ada noda, setitik pun tidak ada celah. Maka itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang mu'allaf. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 38, bagaimana dijelaskan di sana bahwa orang-orang yang mu'allaf, yang meninggalkan kemudian perbuatan-perbuatan penyembahan terhadap Tuhan selain daripada Allah, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Nah, saya mau nanya, apakah adik ini mau dihapuskan dosanya? Mau enggak dosanya dihapuskan? Maulah bang. Nah, itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, surah Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, jika mereka berhenti menjadi orang Kristen, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, yang telah mereka perbuat, yang telah mereka kemudian lakukan. Maka begitu mereka masuk Islam, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, maka semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan akan diampuni oleh Allah. Surah Al-Anfal ayat 38. Ini Yakobus mau minat enggak? Yakobus itu ini, dia terpengaruh judol. Yakobus masih hidup kau deh? Iya dong, iya. Bang Juma lagi makan, Bang Juma. Oh, lagi makan. Ini kalau saya Kristen itu sudah takdir saya Kristen ya bang? Oh enggak. Anda dalam hal ini diberi oleh Allah akal sehat untuk memilih mau Islam atau mau Kristen. Kalau Islam surga, kalau Kristen neraka. Tinggal Anda pilih sekarang. Kalau Anda masih memilih Kristen dan mati dalam keadaan Kristen, berarti Anda yang menorehkan takdir Anda sendiri ke neraka. Tapi kalau Anda sekarang Kristen lalu masuk Islam, berarti Anda merubah nasib Anda sendiri, kemudian Allah memberikan hidayah, Anda ternyata adalah Anda. Makanya Al-Quran menjelaskan bahwa seluruh kebenaran itu wa qulil haqqu mir rabbikum,
sudah ditorehkan oleh Allah kebenaran-kebenaran dan kesalahan-kesalahan itu di atas muka bumi ini. Barang siapa yang ingin beriman, mengikuti kebenaran, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, kufur, ingkar terhadap kebenaran itu, terhadap Allah, silakan ingkar, silakan kufur. Semuanya dibolehkan. Tetapi ada konsekuensi, ada akibatnya nanti. Kalau kau mati dalam keadaan memilih kejahatan, kekafiran ini, neraka. Kalau kau mati memilih Islam, surga. Itu tinggal dipilih. Tinggal dipilih. Mau yang mana? Mau gengsi? Mau gengsi? Sekarang saya tanya adik ini. Tuhan itu satu apa tiga? Mana yang betul? Kan di agama kita bang ada Allah Bapa, ya kan bang? Allah Bapa, ada Allah Yesus, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada berapa? 3 bang. 3. Sementara Tuhan yang benar itu dalam Islam cuma satu. Menurut adik, yang masuk akal Tuhan itu 3 atau Tuhan itu satu? Satu bang. Satu. Karena kalau ada 3 Tuhan, nanti mereka akan berkelahi tuh. Karena Tuhan itu kan yang maha kuasa. Ya tahu? Tuhan maha kuasa. Jadi kalau ada 2 Tuhan, apalagi 3, tiga-tiganya berkuasa, perang jadinya. Coba di Indonesia dipimpin 3 presiden. Masing-masing presiden mau melakukan kebijakan yang lain, yang satunya mau kebijakan yang lain. Tidak ada yang mau mengalah. Apa yang terjadi? Perang Indonesia ini antara pengikut presiden yang satu dengan pengikut presiden satu yang perang. Ini presiden aja bisa kacau dunia, apalagi Tuhan. Lebih dari satu. Alamak. Jadi yang masuk akal itu Tuhan itu satu. Hah? Ya kau lu dengar enggak? Dengar dia. Kupingnya udah mulai penuh cacing. Yang kedua, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu, tempat bergantungnya makhluk. Benar mana menurut adik ini? Tuhan tempat kita bergantung, Tuhan tempat kita berharap, Tuhan tempat kita meminta, atau Tuhan digantung oleh manusia? Mana yang betul? Atuh bang, saya juga setiap hari minta, bermohon. Berarti yang benar adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Betul? Iyalah tempat. Nah, terus yang di belakang tembokmu itu di dinding, siapa itu menggantung situ? Pajangan itu bang, di pajangan. Pajangan, tapi kan dia pernah digantung sama manusia. Pikirlah Ya. itu. Mana ada pernah Tuhan digantung? Yang ada Tuhan tempat bergantung, bukan Tuhan bergelantungan. Oh, Tuhan bergelantungan disalib. Pengorbanan namanya juga bang. Apapun ceritanya kok Tuhan berkorban. Ada itu Tuhan berkorban. Pula Tuhan berkorban. Lu pikir kekasihmu, aku rela berkorban asal kamu si janda anak 7 jadi biniku. Apa pula? Bang Juma ini kadang lucu juga ya. Bukan lucu, itu real. Nah, kembali kepada adik Jo ini. Mana yang rasional menurut adik? Tuhan tempat manusia bergantung atau manusia yang menggantung Tuhan? Mana yang rasional? Yang pertama bang, kayaknya. Masuk. Top. Akal berfungsi. Yang ketiga.
Ketika dikatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, dibandingkan Tuhan berasal dari anak manusia. Tuhan punya sepupu, Tuhan punya adik kandung, kakak kandung, Tuhan punya tante, Tuhan punya opung, Tuhan punya bibi, Tuhan punya sepupu. Mana yang betul? Tuhan tidak bersilsilah, Tuhan tidak punya kartu keluarga, Tuhan tidak ada kemudian keturunan, atau Tuhan itu satu kampung, punya adik, punya tante. Kenapa kau sombong, Dek? Aku ini sepupunya Tuhan. Sombong kali, lu jangan macam-macam. Gue ini Elizabeth, ponaan gue itu Tuhan loh. Datang juga nih Zakaria sombong kali. Kau main gaple, kau salah-salah angkanya. Itu tidak begitu main gaplenya. Kau double 6-nya, kau bilang double 5. Gue ini omnya Tuhan, lu mengapa? Ponaan gue Tuhan. Ngerti gak sih lo? Oh iya, pamannya Tuhan. Coba, mana yang masuk akal? Tuhan punya opung, atau Tuhan itu tidak bersilsilah, tidak punya anak, tidak punya kakek, tidak punya paman? Mana yang betul? Yang betul yang mana? Tidak bersilsilah seharusnya. Tidak bersilsilah. Inilah silsilah Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan tidak sama dengan ciptaannya, tidak sama dengan makhluk, tidak setara dengan apapun. Atau Tuhan mirip Bang Suma. Andai Tuhan hidup di zaman sekarang, Tuhannya saudara kami Kristen hidup di zaman sekarang, maka Tuhannya orang Kristen juga main HP. Pasti itu. Pasti kalau Yesus hidup zaman sekarang, hari Minggu ya pakai sepatu roda, main luncuran-luncuran, ke waterboom juga. Iya pasti. Ada merek HP terbaru, ganti HP juga. Foto-foto selfie juga dia. Apalagi dia punya kelebihan, bisa jalan di atas air. Oh, viral. Betulan. Kapal laut bisa ini. Kapal laut bisa tutup pabrik. Loh, bukan menghina, itu keadaan logika. Air dirubahnya menjadi anggur. Pabrik anggur itu tutup. Serius. Gimana? Gak takut dosa ya? Itu bukan dosa, itu fakta. Kalau Yesus hidup zaman sekarang, apakah dia masih, mohon maaf, apakah dia akan ketinggalan zaman? Orang semua pakai HP, anak kecil aja pakai HP. Pasti dijawab pakai HP. Nada deringnya mungkin lagunya Trio Macan. Iya dong. Berarti nginjilinnya juga pakai HP. Pakai HP. Pakai HP. Bisa jadi dia hafal lagunya ada Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun yang sedang mainin HP. Bisa jadi. Loh, dia diimani sepenuhnya manusia. Dia diimani sepenuhnya manusia kan? Sebagai sepenuhnya manusia, sudah pasti dia main HP. Cuman mungkin HP kita kecil seperti ini, karena dia Tuhan, HP-nya sebesar lapangan bola. Mungkin. Dosa Bang Juma nanti akan diyakini akhir zaman. Kamu aku udah bilang, apakah Tuhan itu setara dengan manusia atau tidak? Aku tanya, setara dengan manusia atau tidak? Sahabat baju enggak. Berarti yang benar adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang betul.
Itu yang benar. Sehingga ketika Anda mengatakan Bang Suma berdosa, justru saya sedang meneguhkan ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Selesai. Sederhana bukan? Sederhana. Maka Yesus mau datang hidup di zaman sekarang, mau jadi pemain bola, bintang lapangan, mau jadi artis, mau atau apapun itu, dia memang wajar karena dia manusia seutuhnya yang diberkahi oleh Allah, yang diberi kemuliaan sebagai nabi rasul untuk kaumnya Bani Israel dengan berbagai macam mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang ada pada dirinya. Sederhana itu kalau mau sehat. Gitu sudah. Bang, saya pertanyaan bang. Bang. Ya, silakan. Kenapa saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus itu bang selalu dikabulkan? Tepuk tangan, ini pertanyaan yang sangat baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji semesta alam yang maha pengasih. Tuhan itu maha pengasih. Anda minta rezeki kepada pohon, Allah tetap kasih. Kenapa? Anda makhluknya, Anda mah ciptaannya. Allah minta rezeki kepada batu, Allah kasih. Tapi karena Anda nggak berakal, Anda berpikir yang ngasih batu, besok datang lagi ke sono. Andai saja Allah itu tidak maha pengasih, maka semua ciptaannya berupa manusia yang tidak berdoa kepadanya, yang tidak menyembah kepadanya, dibunuh, dibuat busung lapar sebelum mati. Lu nggak berdoa sama aku, lu nggak nyembah sama aku, udah aku nggak kasih rezeki sama lu, mati lu, mampus. Maka yang hidup cuman yang menyembahnya. Berarti semua orang akan melihat nih, wah Islam ini Tuhannya betul, karena cuman Islam yang kaya, karena cuman Islam yang tidak sakit, karena cuman Islam yang doanya dikabulkan. Berarti semuanya hanya ada di Islam. Berarti Tuhan Islam itu betul. Maka seluruh manusia akan masuk ke Islam. Lalu apa fungsinya iman? Apa fungsinya iman? Apa fungsinya akal? Yang nggak ada lagi. Justru kita dibuat, dicipta oleh Allah berbeda-beda dengan konsep free will supaya ada ruang iman, supaya kita mencari, supaya ada ruang akal, supaya kita berpikir mana Tuhan yang benar. Aku tengok di gereja yang parkir mobil mewah, aku tengok di masjid yang parkir mobil mewah, aku ke vihara juga mobil mewah. Mana Tuhan yang betul? Orang Kristen sakit, orang Islam sakit, orang Hindu sakit, semuanya kok rata. Anda mengatakan, kenapa setiap saya berdoa Yesus mengabulkan? Sama. Kenapa setiap Bang Suma berdoa selalu Allah kabulkan? Tinggal satu belum dikabulkan, untuk nikah lagi. Kenapa gitu loh? Berarti Tuhan Anda betul gitu, dan Tuhan saya juga betul. Berarti ada dua Tuhan. Oh, enggak begitu polanya. Yang benar adalah Ar-Rahman Allamal Quran. Allah itu maha pengasih. Anda sembah atau tidak Anda sembah, Tuhan yang betul akan memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya. Malu Allah itu mengaku maha pengasih kalau dia pelit, tidak memberi. Ini hendak nyembah aku nggak kasih oksigen. Alamak, tidak begitu. Anda minta, coba buktikan ya, buktikan. Berhenti meminta kepada Yesus, berhenti. Besok adik buktikan, adik punya sendal jepit. Ada?
Ada sendal, ada. Nah, besok ambil yang sebelah kiri, simpan di depan Anda. Habis itu Anda minta ke dia, sandal jepit, berikan kepadaku Orang rezeki. gila itu Bang Juma. Nah, bagus. Ini jawaban yang kutunggu. Wahai sendal jepit, berikan aku rezeki. Buktikan besoknya. Apakah sama Tawain ketika Anda orang. apakah sama ketika Anda minta ke Yesus dengan sama minta Anda kepada sendal jepit? Pasti sama. Pasti sama. Bahkan Anda tidak berdoa pun, orang-orang ateis itu, orang-orang ateis yang tidak berdoa kepada Tuhan pun terpenuhi kebutuhannya. Kenapa? Tanggung jawab Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih itulah yang memenuhi apa yang kita butuhkan. Aku yang menciptakan engkau. Makanya Al-Quran mengatakan sanurihim fil afaq wa fi anfusihim. Itu kata Quran. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Aku penuhi tanda-tanda kebesaranku di seluruh penjuru. Dengan kau melihat apa yang ada di segenap penjuru, kamu tahu bahwa aku itu ada meskipun kau tidak melihatku. Nah, sekarang Anda mengatakan orang yang berdoa di depan sendal jepit orang gila. Bagaimana dengan orang yang berdoa kepada orang yang juga sedang berdoa? Lebih gila itu Bang Juma. Nah, gila juga. Di Taman Getsemani Yesus berdoa semalam-malaman bersungguh-sungguh. Iya Bapa, sekiranya biarkanlah cawan. Habis itu belum selesai doanya ada yang batuk di belakang. Ngapain lo? Aku sedang berdoa kepadamu. Matamu. Aku sedang berdoa ke atas, kau berdoa padaku. Udah kau ditunjang pakai kaki kuda. Orang gila. Aku berdoa kepada Bapa, lu berdoa kepadaku. Kampret lo. Sama. Andai saja sandal jepit itu bisa bicara, apa kata sandal jepit? Ku tampar juga kau ya. Aku sudah setiap hari dipijak ke toilet, aku dipijak. Lu berdoa sama aku, gila kau ya. Untung sendal itu nggak ngomong. Kalau dia ngomong, udah ku tampar juga kau ya, kata sendal. Tiap hari aku dipijak, kau berdoa pula sama aku. Aku tiap hari berdoa kepada Bapak. Kau sibuk pula berdoa padaku. Tapi saya juga berdoa kepada Bapa Bang Juma. Bapak Tapi kau kami berdoa ada di juga surga, kepada hambanya, berarti menduakan. Yang benar itu adalah, duhai dikau pencipta alam semesta. Itu betul-betul. Ar-Rahman Ar-Rahim, engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Itu baru betul. Doanya betul. Doa kita sampai. Coba ya. Coba. Al-Quran mengatakan apa? Dalam surah Qaf ayat 16. Aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Jadi Anda berbisik pun di balik batu. Aku lapar sayang. Tuhan tahu. Apalagi Anda keluar-keluar di depan sendal. Sendal, berikan aku rezeki. Tuhan yang maha mendengarkan bisikan manusia tahu kau lagi butuh rezeki, dikasih. Terima kasih yang sendal. Nah sekarang apakah sendal yang memberi? Yang dibutuhkan sekarang ini kesadaran mutlak, kewarasan hakiki yang dibutuhkan. Mana ada sendal bisa memberikan? Mana ada manusia bisa memberikan? Sementara dia aja siang malam berdoa kepada Sang yang maha memberi. Itu jadi yang maka yang dibutuhkan itu akal. Makanya Yesus mengajarkan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Tuh, dengan akal, bukan dengan iman. Karena dengan akal iman kita betul. Kalau dengan iman akal belum tentu betul. Contoh, ada orang beriman Maria melahirkan Tuhan. Iman tuh iman. Akal gimana dibuat? Menangis. Karena akal mengatakan, oh bisa si bayi ini Tuhan. Coba pegang jari-jarinya. Hei bayi, hei kau Tuhanku. Iya. Aku mau jawaban. Kau Tuhanku penciptaan kita. Iya. Imanku mengatakan lu Tuhan, tapi akalku menolak.
itu kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Akal dulu akan menumbuhkan iman yang benar. Lah sudah dibilang, Sendal, berikan aku popok. Aku udah mencret. Iman, sendal bisa memberikan sesuatu. Akal menolak. Gak bisa. Nah inilah kenapa kemudian dikatakan zalim. Karena percaya kepada konsep yang tidak masuk akal alias irasional. Yang benar itu adalah Tuhan Maha Pengasih. Anda sembah Dia atau Anda tidak sembah Dia, Tuhan tetap pengasih. Kenapa? Kenapa? Bang Juma pinter pidato. Aku bukan pidato. Aku sedang menjawab pertanyaan. Kalau pidato itu, saudara-saudara, pada hari ini kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan telah kehilangan akal sehat, lupa kalau dirinya Tuhan, sampai dia pun berdoa kepada yang ada di langit. Ah, itu baru pidato. Kalau yang tadi itu memberikan edukasi supaya adik-adik ini bisa waras, jangan gila permanen, kan begitu. Bang Juma, Yo, Puput. Kenapa ibadah orang Islam itu tidak ada lilin, dupa, atau asap-asap gitu, Bang Juma? Ya karena kami bukan penyembah berhala. Ya kan kalau lilin, dupa semacam itu kan bukan berhala, Bang Juma, wangi-wangian gitu. Iya, tahu. Jangan katakan yang di dalam Bible itu ada kemenyan. Di Islam itu nggak begitu. Kenapa? Kalaupun itu pernah dipraktekkan oleh nabi-nabi terdahulu, sekarang ini nggak bisa lagi. Kenapa? Hal-hal seperti itu syarat dengan ritual-ritual paganisme, makanya dihilangkan yang kayak gitu-gitu. Sekarang pemurnian, kan Yesus mengatakan, sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu dalam roh dan kebenaran. Berarti penyembahan kepada Tuhan yang benar itu harus dengan pola perintah, baru dianggap benar. Kalau tidak ada perintahnya, itu bukan benar. Contoh, orang menyembah Tuhan di hari Sabtu, itu benar, menyembah dalam kebenaran, karena menyembah di hari Sabtu. Hari Sabtu ada perintahnya. Tapi menyembah Tuhan di hari Minggu, sudahlah Tuhannya anak orang, ibadahnya hari Minggu pula tuh. Itu bukan menyembah dalam kebenaran, itu menyembah dalam kesesatan. Kenapa? Yang disembah anak orang, ibadahnya pun dilakukan pada hari Minggu yang tak ada perintahnya dari Tuhan. Berarti kalian menyembah dalam kesesatan, bukan menyembah dalam kebenaran. Begitu sudah. Ada lagi? Berarti Yesus itu bukan anak Allah, Bang. Kita harus ngerti dulu nih konteks. Siapa mereka yang disebut anak Elohim? Di dalam Mazmur 82 data nomor 1 sampai nomor 6, yang disebut anak Elohim atau anak Tuhan adalah orang-orang yang tekun setia menjalankan setiap ketuk perintah dari Elohim. Itu bukan anak dalam arti kata biologis. Kesalahan orang-orang Kristen karena menganggap konsep ini adalah benar dalam arti kata konsep Helenisme. Tuhan, dewa, turun ke bumi, punya anak. Anaknya adalah anak Tuhan, sebagaimana anak kambing adalah anak kambing adalah kambing, anak sapi adalah sapi, anak buaya adalah buaya, anak tangga adalah tangga. Anak Tuhan adalah Tuhan. Lupa kalau Yesus itu anak manusia. Berarti anak manusia adalah manusia. Itu yang betul. Adapun anggapan anak Allah atau anak Tuhan, maksudnya itu hamba. Hamba Tuhan. Makanya di KPR subsidi pemerintah KPR subsidi. Di KPR diam kau. Di KPR 4 nomor 30, di situ Yesus disebut sebagai hamba Tuhan.
Gitu. Sampai di sini tidak paham? Paham. Ya, paham. Jadi anak Tuhan. Hah? Pertanyaan terakhir Bang Juma. Nah, pertanyaan terakhir, silakan. Kan Islam itu menolak bahwa Allah itu punya anak. Apakah ada ayat? Amal Jo, tunggu. Amal Jo lagi tari tripping dia. Amal Jo, jangan kemana-mana, sini dulu. Jangan bangunkan ibu. Ya, sini dulu. Iya, langsung mau cari masjid jam begini, janganlah. Nanti dibilang maling-maling lagi di sana. Di situ aja dulu duduk. Ya, gimana pertanyaannya? Kan umat Islam itu kan menentang Allah itu punya anak ya Bang Juma. Ya. Apakah ada di Al-Quran Allah itu marah bahwa Allah itu punya anak di ayat? Wah, surah Maryam ayat 88, 89, Allah subhanahu wa ta'ala ngamuk besar. Hampir saja ini langit runtuh, bumi ini kemudian pecah, langit pecah dan seterusnya. Oleh karena orang-orang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Gak boleh. Coba dibaca surah Maryam itu. Bagaimana Allah marah berat, marah besar. Makanya kami tidak percaya kemudian ketika dikatakan hari Natal itu kan nggak percaya. Kenapa kami tidak percaya hari Natal? Karena hari Natal itu adalah hari di mana Tuhan punya anak lahir. Tuhan masih dan seterusnya, ya kan? Kelahiran anak Tuhan itu yang ditolak oleh Al-Quranul Karim sampai Tuhan marah disebabkan karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Tuhan murka. Tidak boleh Tuhan punya anak. Kalau Tuhan punya anak berarti Tuhan bersilsilah. Kalau Tuhan bersilsilah berarti Tuhan itu tidak esa lagi. Masa Tuhan punya silsilah? Tidak bisa Tuhan itu bawa silsilah kemudian. Inilah yang dikatakan oleh pencipta langit dan bumi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa qalu tahasar rahman walada. Itu enggak boleh. Ketika dikatakan Tuhan yang maha pengasih mempunyai anak. Orang-orang kafir berkata demikian. Tuhan yang maha pengasih punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Akibat ucapan mereka, kata Allah, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tashaqqa. Itu kata Quran tuh. Wa tanshaqqa. Nah, ketika dikatakan hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan mereka yang mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Allah marah. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tashaqqa. Itu enggak boleh. Tidak boleh kemudian kita mengucapkan Tuhan itu memiliki anak. Tidak boleh. Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka kemudian menganggap Allah yang maha pengasih mempunyai anak, maka hampir saja langit pecah, gunung-gunung ini kemudian luluh lantah, runtuh, dan bumi terbelah akibat mengatakan Tuhan punya anak. Itu enggak boleh. Tadi kembali ke Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tadi sudah diiyakan oleh adik Amal Jo bahwa Tuhan tidak bersisilah, Tuhan tidak punya opung, tidak punya tante, tidak punya sepupu, kan gitu. Mungkar di sini marah, Bang Juma artinya. Oh iya, marah. Marah, murka. Tadi ya rupanya. Alhamdulillah. Sangat. Saya mau bertanya, Bang. Ya boleh, silakan. Rinding ayatnya Bang Juma. Itu bisa mudah terpengaruh oleh ajaran yang salah, Bang. Kenapa? Gimana? Mengapa manusia bisa mudah terpengaruh oleh ajaran yang salah, Bang? Pertanyaan yang bagus. Kenapa manusia itu mudah terpengaruh oleh ajaran yang salah? Karena
kita ini makhluk biologis. Makhluk biologis yang dipengaruhi oleh nafsu, keinginan-keinginan. Tubuh kita ini disetting oleh Tuhan pencipta langit dan bumi memiliki keinginan. Contoh, ketika kita puasa, maka yang kita bayangkan itu seluruh makanan yang ada di meja. Kita bayangkan semuanya yang nikmat-nikmat. Kenapa? Karena daya tarik dari tubuh kita ini. Nah, iblis datang memanfaatkan itu. Sehingga tubuh kita yang disetting oleh Allah memiliki kebutuhan-kebutuhan itu dijadikan iblis sebagai ladang penyesatan. Adam sesat dipengaruhi oleh bini dipengaruhi oleh iblis. Disesatkan karena apa? Makanan. Jangan kau makan, tapi dimakan. Mudah sekali manusia itu disesatkan karena kenapa? Dia memiliki alat dalam tubuhnya yang terdeteksi oleh iblis sebagai lubang yang bisa iblis masuk ke dalamnya, menggerogoti kepercayaannya, otaknya, dan seterusnya untuk menjadi pengingkar terhadap Tuhan. Batu bisa nggak disesatkan? Tidak pernah kita melihat di diskotik batu-batu bertaburan, ya toh? Kecuali batu lase, nah itu bertaburan di sana. Batu apa itu Bang Juma? Batu sakar. Batu-batu nggak bisa digoda. Batu, kau makan ini, oh batu nggak? Kenapa? Karena pada diri batu tidak ada deteksi sensor yang dipasang oleh Tuhan untuk menjadi deteksi iblis. Tapi kalau kita manusia punya telinga, pingin dikasih anting, korupsi lagi. Waduh. Punya bibir, ingin dipercantik, disuntik, kasih lipstik, tidak ada duit, mencuri lagi. Ya toh? Seluruh yang ada pada diri kita butuh dipercantik. Udah punya rumah, pingin mobil. Ada mobil, punya tempat wisata. Punya tempat wisata, ingin pesawat. Begini. Oh, itulah manusia. Maka dengan itu iblis mudah mempengaruhi kita. Makanya Al-Quran mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Bagaimana cara setan mempengaruhi kita? Dengan keinginan-keinginan makanan. Babi haram dihalalkan. Toh? Betul? Dihalalkan, padahal itu dalilnya di Bible. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Dimakan. Sunatkan hatimu. Kenapa ini? Ini sabar. Ini ilmu hikmah. Nabi Abraham diminta oleh Allah menyerahkan kemudian anak tunggal, anak satu-satunya untuk dipotong, disembelih. Abraham ikhlas memberikan anaknya yang satu-satunya yang dia cintai. Berpuluh tahun dia berdoa, ya Tuhanku, tolong berikan aku anak. Begitu diberi anak, disayang sekali anaknya. Lalu Tuhan meminta, potong anakmu itu. Abraham ikutin bukti ketundukan Abraham kepada Tuhannya. Orang Kristen boro-boro anaknya diminta, kepala kulupnya diminta untuk kerat sedikit saja, gak mau. Bayangkan kalau Tuhan minta kepada orang Kristen, potong anakmu, kira-kira kalian mau? Nggak mungkin. Lawang kulup diminta yang bau pusing itu bersihkan dari situ, potong sedikit, potong. Nggak mau Kristen itu. Itulah bukti agama Kristen adalah agama yang membangkang perintah Tuhan. Mau dia? Nggak mau. Coba. Kalau sampai nih umat Islam yang masuk ke surga sebagai manusia pertama di Eden,
Anggaplah Bang Zuma manusia pertama di Eden. Dan keislamanku aku bawa di kelas berikutnya. Bang Suma mewakili manusia pertama sebagai muslim disimpan di Ganbi Eden. Bang Suma, ya Tuhan, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat maupun baik dan jahat. Sebagai muslim, saya pasti tunduk. Karena itu larangan, maka saya tunduk karena saya muslim. Tuhanku melarang, maka saya tunduk. Sami'ana wa ta'ana. Saya mendengarkan perintah Tuhan dan saya mendengarkan perintah itu. Saya meneladani dan mempraktikkan perintah itu. Itu Islam. Andai saja Bang Suma manusia pertama, maka dengan konsep Kristen seluruh manusia akan berada di Ganbi Eden. Nah, sekarang sebaliknya. Bom-bom sebagai manusia pertama yang disimpan di Ganbi Eden dengan kekristenan yang dia bawa. Tuhan mengatakan jangan makan buah pohon pengetahuan. Kira-kira bom-bom makan gak? Makan kan. Tanpa pengaruh iblis? Kan dia kan. Iya. Sebab bom-bom lebih iblis daripada iblis. Pasti dimakan. Kenapa? Karena dia Kristen. Kristen itu, Pak, tidak ada yang haram dari aspek makanan. Semua boleh. Tuhan baru bilang begini, jangan kau makan. Oh, udah dimakan duluan bom-bom. Apa lu bilang? Dimakan sudah dia. Karena nggak ada yang haram, semua halal. Apa lu bilang? Ini kan lu ciptakan. Ngapain kau ciptakan? Ngapain lu ciptakan? Ngapain lu ciptakan kalau gue nggak boleh makan? Jangan kau makan saya. Lu sia-sia ciptakan kalau gue nggak bisa makan. Dimakan sama bom-bom. Maka kenapa memfitnah Adam sementara Kristen pun kalau sebagai manusia pertama, jangankan buahnya, pohonnya pun dimakan. Itu udah mutlak itu terjadi. Ini artinya bahwa tidak ada ketaatan. Jadi ketika Abraham diminta anaknya untuk dipotong, dipotong. Kristen diminta nonotnya sedikit aja dihilangkan. Tidak mau, ogah. Mending dia kasih anting-anting keliling, ditanam kelereng masuk ke dalam sampai 4 kelereng daripada dipotong. Itu taat kepada Tuhan gak? Atau ingkar kepada Tuhan? Ya ingkar dong. Itu yang mau masuk surga, yang kayak gitu-gitu. Mimpi masuk akal aja kagak, apalagi masuk surga. Kalau disunat nanti Kristus itu tidak berguna. Kristus siapa yang menghapuskan dan yang melarang firman Tuhan? Palsu atau asli? Kristus yang datang ke Paulus. Kata Paulus, kalau kau sunat nonotmu, Yesus tidak berguna bagimu. Tuhan yang merintahkan kok. Itu pembangkangan atau ketaatan tuh? Itu pembangkangan. Yang membangkang perintah Tuhan dan menghapus perintah Tuhan, Tuhan atau iblis? Ya iblis dong. Gitu. Maka yuk mari kita kemudian kembali kepada fitrah kita. Kita mengikuti dan mendengarkan apa yang Yesus sampaikan untuk kita mengenal Tuhan satu-satunya saja. Silakan. Bang. Ya. Saya mau bertanya bang, boleh nggak? Dari tadi bertanya, boleh dong. Agama yang paling benar menurut abang agama apa bang? Agamanya Yesus. Yahudi berarti. Shalom, agama selamat. Apa kata Yesus? Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada hidup keberagamaan orang ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Jadi ada 2 syaratnya untuk masuk surga menurut Yesus. Yang pertama beragama, yang kedua agamanya lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi.
Kira-kira antara Islam dan Kristen yang lebih benar dari agama ahli Taurat, orang Farisi, Islam atau Kristen? Tolak ukurnya sederhana. Kita lihat poin pertama. Kitabnya Kristen selalu direvisi. Al-Quran tidak pernah direvisi. Kira-kira yang lebih benar yang mana? Kitab yang selalu direvisi atau yang tidak pernah diganti-ganti? Mana yang benar? Yang tidak direvisi. Yang tidak direvisi. Yang kedua, kalau agama Islam yang benar nih bang, ya. Apa tidak diciptakan agama Islam aja di dunia ini bang? Kenapa mesti ada Kristen? Itulah tadi, apa yang ada di bumi ini menjadi perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada dinamika kehidupan. Kalau semua yang ada di atas muka bumi ini jadi TNI jadi banyak, tidak ada kemudian masyarakat sivil. Kalau semua di bumi ini jadi kaya, lalu siapa yang miskin? Tidak ada dinamika. Kalau Tuhan hanya menciptakan satu agama dipatok dan manusia harus hidup seperti robot, maka tidak ada ruang iman, tidak ada tempat berpikir, tidak ada tempat berpikir. Dan kalau cuma ada satu agama saja, maka konsekuensinya akan bisa terjadi kita hidup seperti binatang. Kenapa? Karena kita tidak perlu takaran baik dan jahat lagi. Kenapa tidak perlu takaran baik dan jahat? Kita baik tetap selamat, kita tidak baik tetap selamat. Kita baik selamat, tidak baik selamat. Karena cuma satu agama, itu otomatis selamat. Kan gitu. Karena cuma satu agama. Kecuali Allah itu kejam, Tuhan itu kejam, tidak ada keselamatan. Lu mau ngapain aja bebas. Kalau Tuhan menciptakan satu agama yang betul, yes. Tetapi manusialah yang menciptakan agama-agama baru di luar agama yang betul itu. Contoh, agama Kristen, agama Katolik, Advent, Pantekosta, Saksi Yehova, Buddha, Hindu, Konghucu. Ada enggak agama-agama ini disebutkan di dalam kitab suci? Bahwa Tuhan menciptakan, Tuhan membawa kemudian nabi-nabi untuk menjadikan manusia menjadi menganut agama tersebut. Enggak ada. Yesus sekedar untuk menyebut nama Kristen saja, Yesus tidak pernah. Nabi Musa untuk sekedar menyebut nama Kristen aja tidak pernah. Tuhan pencipta langit dan bumi yang orang Yahudi kenal dengan sebutan Hashem, Yotefap, yang menyebut Kristen aja nggak pernah. Tapi Tuhannya Yahudi acap kali menyebut Islam. Shalom, shalom, shalom. Yesus menyebut shalom alaihim. Shalom, shalom. Shalom bahasa Ibrani, salam bahasa Arab. Salam akar kata dari Islam. Yesus juru salam, Yesus juru selamat, Yesus juru Islam. Tidak ada Yesus disebut juru Kristen. Jadi Tuhan menciptakan cuma satu jalan, yaitu salam. Cuman salam yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancangan yang telah aku rancang untuk kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Shalom, Islam. Aku merancang Islam sebagai jalanmu, bukan jalan kesesatan. Aku tinggalkan damai sejahtera, kata Yesus. Aku tinggalkan shalom, aku tinggalkan Islam untukmu. Jadi Yesus pergi meninggalkan Islam untuk kita.
Shalom itu Islam, akar katanya salam. Makanya Yesus mengajarkan syahadatain. Yesus mengajarkan sholat, puasa, zakat. Yesus mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, kebaktian, KKR, apalagi sekolah minggu. Melayani Tuhan. Itu jelas Yesus mengajarkan melayani Tuhan, artinya beribadah kepada Tuhan. Kemudian Yesus tidak pernah mengajarkan Natalan. Gak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan Jumat Agung. Pernah. Jadi semua prosesi ritual agama yang dilakoni oleh Katolik maupun Protestan itu dibuat sendiri tanpa ada instruksi dari Tuhannya Yahudi dan juga utusannya Tuhan Yahudi yaitu Yesus. Gak ada. Kalian bikin-bikin sendiri. Kecuali Advent, ibadah Sabtu itu pun ya di gereja kok nyembahnya bukan nyembah kepada Tuhan Yahudi, malah nyembah kepada orang Yahudi. Ya sama doang. Begitu saudara. Ada lagi? Tapi kok Bang Juma bisa hafal Al-Quran, hafal Alkitab? Itu berapa? Saya nggak hafal. Saya cuma mengingat saja. Mengingat Al-Quran juga saya nggak terlalu banyak hafal. Tapi ingat-ingat saja. Potongan-potongan ayat tahu. Tapi yang ditanya tadi tuh tentang Al-Quran tuh bisa ngejawab maksudnya. Oh iya, Bible aja bisa, apalagi Quran. Masalahnya gini loh. Kan beda Bang, Juma Arab. Jadi masalahnya gini. Kata Yesus gini, Yohanes 14 nomor 26. Apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Saya ulang. Apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Kita buktikan ya. Kalau saya berdebat dengan seorang pendeta, saya mengatakan begini. Yesus pernah berkata, lalu pendetanya mengatakan, di mana Yesus mengatakan itu? Matius 24, Matius 14, dan seterusnya. Pendeta akan mengatakan, di mana Bang Suma? Saya sudah baca nih. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kata pendetanya, yang benar, emang ada kayak gitu tertulis? Padahal nyata-nyata di situ Yesus berkata kepada mereka. Pendetanya nggak tahu dalil itu, bahkan terasa asing. Sudah aku tunjukkan, ngambil pula Bible. Tunggu ya Bang Suma, tunggu ya. Terdengar di layar, tetap, gini terdengar. Pendeta loh. Belum lagi kalau yang tadi semalam itu ada pendeta muda, aku berdialog sampai dia tanya tentang cicak meniup api. Dia tuh begitu saya baca dalil atau dia baca kayak gitu cara ngetiknya tuh di komputer. Mana Roh Kudusnya? Yesus mengatakan apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan mengingatkan engkau segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Loh, kok Roh Kudus malah mengingatkan ke Bang Suma? Kok Roh Kudusnya malah bekerja di Bang Suma? Kalian malah nggak percaya. Di mana itu Bang Suma? Hah? Di mana Bang Suma? Aku lupa di mana. Tunggu, di mana?
mulai cerdas juga ya. Ada Roh Kudus, coy. Apabila Roh Kudus yang diutus oleh Bapa atas namaku itu datang, maka dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Roh Kudus malah bekerja sama Bang Suma. Pendetanya malah harus yang dari mana, Dek? Aku lulusan S2 teologi, Bang. Loh, mana Roh Kudusmu? Konsepnya jelas kok. Tanda-tanda Roh Kudus bekerja pada seseorang, orang itu akan mengingat segala perkataan yang Yesus pernah katakan. Tanya pendeta, apa katanya? Kami bukan umat penghafal loh, Bang. Matamu. Kalau kau cinta ini kitabmu, kau cinta ini kitab, berarti ada di dalam kepalamu isinya. Tapi kalau kau cinta hanya duit jemaatmu, berarti di otakmu cuma ada dompet dan ATM-nya jemaatmu. Kalau kita cinta sama istri, bau kentutnya pun kita hafal. Bau keteknya pun kita hafal. Kalau cinta, namanya cinta itu di hati, di benak, di perasaan, di sanubari. Tapi coba tanya angka perpuluhan, wah hafal kali, ini belum bayar, telepon, ini belum bayar, telepon, ini masih kurang pembayaran bulan lalu, telepon, hafal dia. Namanya si Fulan, si Martin, si Peter, si Markus belum bayar, tagih. Giliran ditanya, Pak, ada Yesus mengatakan melarang kepada ke-12 muridnya jangan ke bangsa. Nah, apa betul? Itu di mana? Padahal namanya sudah keren tuh, Sion for Yehuda. Bah, mantap kali, bah. Oh, King of King, singa Yehuda. Wah, mantap kali. Laskar Kristus. Woi, begitu ditanya tentang dalil Bible, heok. Tapi kalau perpuluhan, Jo, ini udah tanggal berapa? Bangunkan mama, belum setor. Ini kita mau beli bebas. Gerbang gereja mau diperbaiki. Tanya mama, bangunkan perpuluhan udah belum? Ini udah tanggal berapa ini? Kolekte yang mana? Kolekte. Tapi giliran ditanya ayat dalil Bible, wah, blow on, langsung blow on. Maaf Bang Suma, kami bukan umat penghafal. Matamu, kalau angka uang kau hafal, giliran perkataan, katanya perkataan Tuhanmu lu gak hafal. Dasar matamu suwe. Itulah dia. Itulah faktanya, itulah real yang terjadi. Tolak ukurnya Yohanes 14 nomor 26. Apabila Roh Kudus datang diutus oleh Bapa dalam namaku, maka dia akan mengingatkan segala sesuatunya yang telah aku katakan kepadamu. Nah, itu kesalahan fatal kedua. Matius 8 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berpidato dia di gereja. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kita berkumpul di dalam kerukunan, dalam persekutuan kepada Bapa dan anaknya yang ada di surga. Pada hari ini kita besarkan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam perjamuan kita di setiap hari, dalam pergolakan kita kehidupan sehari-hari. Kita semuanya ini adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Bagus tuh, bagus tuh, khotbahnya, bagus tuh, bagus. Cerita-cerita demi cerita, kemudian ujung-ujungnya ketika ditanya apa yang Bapak ingin sampaikan, rupa-rupanya dia akan mengatakan, tiada hari yang tersingkap kepada kita selain harta-harta yang kita persembahkan di rumah Tuhan untuk memberikan kita penerangan sebagai anak-anak Tuhan, penerang dunia. Maka oleh karena itu, melalui mimbar ini, Bapak sebagai gembala mengingatkan kepada para jemaat agar sudilah kiranya memberikan kolekti
dari usaha-usaha yang diberkati oleh Bapa, supaya kita mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami mohon kepada jemaat semuanya, tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Apa yang kurang? Sebelum meninggalkan meninggalkan gereja ini, sudahlah kiranya Bapak Ibu memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan, supaya kita dipermuliakan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Ujung-ujung ya kan begitunya. Sudahlah itu udah kuhafal mati. Jok, kenapa Jok? Memang begitu kan? Disuruh pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Datang dia berkhutbah, Bapak Ibu sekalian, kita di dunia ini hidup hanya sementara. Kita akan kembali kepada Tuhan, di mana Tuhan kita sudah mempersiapkan tempat kita di sana. Maka hari ini mari kita memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menyuruh murid-muridnya pergi ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa jadi murid. Kampret, bukan jadi hamba. Marilah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus minta agar orang-orang dijadikan murid. Harusnya marilah kita Bapak Ibu menjadi murid-murid dari utusan Tuhan Yesus Kristus. Itu baru betul. Ini pula Tuhan, barang siapa yang tidak menyebut nama Tuhan Yesus dalam aktivitas kesehariannya, maka itu tanda-tanda kurang diberkati di dalam kehidupan berkeluarga. Haleluya. Koplak, orang Yesus suruh jadikan orang jadi murid kok, bukan jadi hamba. Ada-ada aja. Seru gitu Bang kan? Juma ya. Gimana? Seru emang ya. Bang Juma kata dosa ya. Kok dosa? Kok jadi dosa? Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi murid, bukan jadi hamba. Jadi murid, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Perintah Yesus ibadah Minggu apa ya? Ibadah Sabtu. Ibadah Sabtu. Perintah Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Loh kok di gereja malah mengajarkan Yesus Tuhan? Itu yang diluruskan Bang Zuma, mencegah dan membersihkan, menginsapkan dunia akan dosa. Supaya tanah air beda, kurangilah dosa dengan menyembah makhluk Tuhan. Begitu saudara-saudara, adik-adik sekalian yang ganteng-ganteng. Masih ada lagi? Bang Juma. Siap. Apa lagi? Bang Juma. Iya. Ganti-gantian sama yang di bawah Bang. Saya menyimak aja Bang. Boleh. Kita naikkan dulu ya. Iya Bang. Juma, saya juga izin turun Bang Juma. Di sini aja. Malam Bang. Malam. Baru Bang. Iya. Oke, makasih Adek, makasih. Bang Juma dari masjid mana Bang Juma? Aku Masjid Nur Alim. Oh iya, Nur Alim. Siap. Kita cari dulu pendeta ya, boleh ya? Iya Bang Juma, cepat Bang Juma. Oke, nah ini ada pendeta ini. Ini. Halo. 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 Bekendong. Halo saudara Bekendong.
tidur dia. Ngorok dia. Orang sehat dia. Orang sehat teman-teman. Jam segini udah tidur. Sehat banget kawan kita bah. Orang sehat. Orang sehat. Allahu Akbar. Besok bugar dia itu. Datang kita bangun-bangun. Ada kata-kata nih. Orang sehat lah. Halo, selamat malam. Deh, mentalnya belum kuat dia. Orang tua di mana, Dek? Kok saya nggak pernah dengar suaranya? Kamu sudah duda ini? Duda apa belum juga ini. Terus kenapa nggak ada suara-suara? Udah malam bang, cuma. Oh iya ya, benar juga. Kalau yang tidur itu kan orang sehat. Benar sekali, betul. Iya. Betul. Kita ini sakit semua kan ya. Di sini ada 16k, di YouTube ada 1, sekian orang sakit semua. Tidak bisa tidur maksudnya, entah itu sakit gigi kah atau kurapnya gatal, susah tidur. Itu ya kan, orang sakit dompet, mikirin utang, susah tidur. Mikirin pinjol daripada pusing stres dengarkan Bang Suma celoteh kan gitu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa belum tidur Bang jam segini Bang? Ya lagi nonton sampean Bang. Nah, sakit. Kata Yakobus yang belum tidur itu orang sakit, yang tidur sehat katanya. Tidur ya Bang. Kenapa gak naikin pendeta aja Bang? Udah pada tidur orang-orang sehat. Capek pakai kalkulator tadi. Saya dari semalam nonton sampean lo Bang, seru banget. Alhamdulillah. Waktu dialog dengan siapa? Yang cicak tuh semalam, terus sama pendeta-pendeta yang emosi itu kemarin malamnya. Oh iya. Tuh tengoklah di bawah orang sakit semua katanya, sakit perut ketawa, sakit rahangnya, ngilu giginya ketawa. Ada cekukan gara-gara sesak napas tertawa. Udah aku bilang sakit. Mulas perutku. Idola saya sampean Bang. Alhamdulillah, makasih. Kita ini dulu, kita sapa teman kita. Halo Restar. Halo. Oh, mohon maaf Bang Juma, mohon maaf ke salah tekan, untung kagak salah Tuhan. Udah aku bilang kan, udah mulai gemetaran dia kan, salah tekan dia kawan kita ini. Iya nggak apa-apa. Bang Juma tidak, tapi saya tidak salah Tuhan. Itu yang penting itu, jangan salah Tuhan. Nggak apa-apa. Ya. Makasih Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bang, masih ada yang ingin disampaikan, yang tidak ingin disampaikan silakan. Aman? Kalau saya kan Muslim Bang, saya satu arah sama sampean. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Kita standby di bawah sama-sama Bang ya. Iya Bang. Iya. Aku turun juga nih, biar lengkap nih. Ketawa lu. Standby di bawah semua, siapa yang di atas? Ya juga sih, lupa saya Bang. Tunggu. Iya, nggak ada, orang sakit semua ini. Ini yang minta, oh ini dia. Ini saudara kembarnya Sumanto. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Saya dari Aceh Bang. Panat Bang. Aduh. Halo saudara.
Miranto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Sumanto, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah. Salam kenal bang. Iya, Dari Lampung. salam kenal. Oh, dari Lampung. Ini beneran saudaranya Sumanto? Ya bukan lah bang. Astagfirullahaladzim, salah lu. Salah ya Kubus, bukan. Salah orang kita ini. Sama muslim. Bukan, aku nanya. Ternyata bukan ya. Alhamdulillah bukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke abang, ada lagi yang aja bang ini. Siap. Kita naikkan oten ya bang ya. Oke, makasih abangku, sehat selalu. Halo bang, Bang ada Juma, lagi? saya izin turun dulu Bang Juma ya. Oke Dinda, makasih ya. Ya. Ya, istirahat. Nanti sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakit belakangnya. Oh, Dende. Pak Leo. Dia sudah susah dihubungi karena gara-gara pinggangnya sakit. Sampai sekarang tidak sembuh-sembuh. Karena dia suka makan enceng gondok. Wow. Sabar teman-teman. Apa iki? Hadra kakak. Halo abang. Dari mana? Satu match. Dari mana ini? Dari Garut. Oh ya, aku lagi cari pendetaku mbak. Cari pendetanya aku. Kok nggak kedengeran? Iya, aku juga cari pendetanya semana. Mau bisa ngomong naon? Iya. Mana orang-orang ini? Jangkrik. Halo. Halo, salam. Ya, shalom. Ya bang, saya cuma mau kasih lihat anak-anak ada dari tadi nonton ini. Oh gitu. Malah PNG pada nontonin abang, senang katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sama mereka anak-anak kita di sana. Siap. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jangan rokok. Waalaikumsalam. Oh, mantap. Di mana posisi? Dari sore bang, ini ikutin abang dari tadi kita nonton. Kita tadi anak 6, cuma ada yang lain sudah naik nonton di atas. Siap. Ini di mana ini? Kita lagi di Asiki bang. Asiki mana itu? Asiki itu Papua Selatan bang. Merauke. Merauke, iya. Tadi kemarin ada yang sada di komalnya bang Faruk. Alhamdulillah. Oh dari sana. Ya, bukan yang isunya ke informasinya ke saya itu ada yang mau satu desa katanya mau syahadat. 18 nih bang. 18 orang. 18 desa. 18 desa. Itu serius? Serius bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah. Penggeraknya siapa? Siap, saya saja bang, sendiri bang. Oh, alasan mereka mau meninggalkan agama lama apa?
Kalau ini anaknya yang bendahara ini bang, bendahara apa? Wah gereja. Punya bapak bendahara. Iya, bukan Bon. Jabatan bendahara atau kubu bapak. Pendeta juga bang, satu orang. Masih pendeta bapaknya bang. Pendeta rencana ikut juga? Insya Allah semua bang. 18 desa. Semuanya kalau sama yang sudah kan 6 desa, tambah lagi 18, 24. Ini datang lagi 2 orang. Besok mungkin kita mau apa? Tadi sudah ditanyakan Bang Faruk sudah datang. Ini ada dua desa lagi ini datang ini diutus dengan desanya bang. Wow. Subhanallah. Artinya terjadi lagi kisah Ustadz Fadlan. Siap. Papua bersyahadat, Masya Allah, luar biasa. Baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bung? Enggak bang, tadi saya cuma bilang coba kita tes itu tiris naik biar apa abang bisa lihat kamu saja. Ada yang di belakang senyum dong. Senyum. Masya Allah, ganteng, cakep. Makasih ya. Ya Alhamdulillah. Salam sama teman-teman di sana, salam perjuangan dari Bang Suma. Bilang. Siap Bang Bima. Oke, siap. Kita nyimak aja Bang Bima. Oke, makasih ya Bung ya. Ya, ada apa-apa kontak Bang Faruk. Sehat selalu Bang Bima. Amin. Doa yang sama buat teman-teman kita. Ya, salam perjuangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hal ini teman-teman yang kita sudah rapatkan semalam terkait dengan informasi dari sana ada beberapa. Kalau semalam itu satu desa yang diinfokan ke saya dan ternyata sudah banyak. Kalau dari Ustadz Fadlan sih bukan satu desa lagi, ada beberapa kecamatan waktu itu yang sempat memeluk Islam hanya gara-gara sabun mandi kan. Gara-gara diajarin mandi pakai sabun, diajarin wudhu, akhirnya mereka jatuh cinta dengan Islam. Oke, kita doakan semua teman-teman pergerakan teman-teman itu bisa berjalan dengan baik insya Allah. Halo saudara RY, semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Ya, boleh buka kamera, Bung, silakan. Oke. Cuman gelap dari Bang Zuma, jadi saya nggak apa-apa. Katolik apa Protestan ini? Saya Protestan, gereja karismatik. Oh, karismatik. Temannya saudara Luga Tambunan berarti. Ya. Ya, silakan. Oke, baik. Saya sebenarnya mendisklaimer sebentar Bang Zuma. Saya boleh. Jadi memang keluarga besar adalah apa namanya? Nah, jadi saya mohon maaf ya, saya gelap. Memang saya sudah nyatain tadi awal gelap, jadi nggak kelihatan kan ya. Siap. Saya mencoba buka. Oke, jadi saya adalah keluarga besar memang semuanya Kristen ya. Saya juga termasuk apa namanya ada keturunan Chinese-nya gitu, sehingga memang keluarga besar adalah Kristen seperti itu. Jadi agama mengikutlah seperti itu ya dari orang tua. Nah di sini saya sebenarnya ada sesuatu hal yang cukup bisa terbilang mengganjal atau sesuatu yang mungkin secara rasionalitas saya berpikir perlu untuk dikonfirmasi ya. Nah untuk bisa mengkonfirmasinya kan salah satunya dengan data yang berbasis kebenaran, data yang menyampaikan sesuatu dengan kebenaran. Setidaknya dua esensi yang ingin saya ketahui tentang Islam. Yang pertama kitab sucinya. Kitab suci itu kan Al-Quran, dan Al-Quran itu kan memiliki tujuan terhadap Tuhannya. Kalau Tuhannya Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya mohon arahannya kepada Bang Zuma, mohon izin untuk dapat menyampaikan gitu ya secara secara komprehensif kitab suci itu benarnya itu terletak di mana, kemudian Allah yang difirmankan di dalam Al-Quran tersebut itu juga benar, kemutlakannya tolong sampaikan di mana. Kemudian yang kedua adalah
yang menyampaikan ya, yang menyampaikan artinya yang memberikan Tuhannya memberikan wahyu kepada yang menjadi perantaranya untuk disampaikan kepada umat manusia itu secara kredibilitas ataupun secara akuratnya seseorang tersebut ya Nabi Muhammad gitu ya, secara sejarah dan mungkin secara komprehensif datanya juga bisa sampaikan kepada saya. Mohon izin dua esensi itu yang mungkin menjadi pemahaman saya untuk malam ini. Terima kasih Bang Zuma. Iya, boleh diawali dengan yang pertama tadi, silakan. Biar yang pertama terkait kitab suci. Terkait dengan kitab suci. Kitab suci. Baik. Jadi sekaitan Anda adalah seorang Kristen. Untuk mengetahui bahwa salah satu aspek pembenar oleh logika sehat manusia akan kebenaran Quran itu adalah ketika berbagai macam polemik yang terjadi di antara keturunan Nabi Yakub. Banyak polemik yang terjadi. Bagaimana hidup mereka, dan orang Kristen pasti tahu itu. Bagaimana mereka ribut dengan Nabi Musa, bagaimana mereka ribut dengan Nabi Isa, Yesus. Nah, jelaskan itu. Di dalam surah An-Naml ayat 76, di situ Al-Quran mengurai dirinya. Inna hazal Quran, sesungguhnya inilah Al-Quran yang menjelaskan kepada kaum Bani Israel sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Al-Quran ini bercerita tentang keadaan sekarang, masa Nabi Muhammad sampai sekarang. Mereka masih berselisih. Itu mereka masih berselisih. Kenapa masih berselisih? Di permukaan kita lihat, Kristen tidak mungkin mau mengatakan bahwa Kristen itu salah dan Yahudi itu benar. Udah pasti orang Kristen mengatakan bahwa Yahudi salah karena telah menolak Nabi Isa atau Yesus. Maka kudu diperlukan adanya Kristen. Yahudi pun mengatakan demikian. Kristen itu keliru, maka kudu Yahudi itu dipertahankan. Nah, kemudian Al-Quran datang tuh. Al-Quran menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Apa persoalan besar yang mereka perselisihkan? Terkait Nabi Isa alaihissalam. Jadi Kristen dan Yahudi itu berselisih tentang manusia ini. Kami menyebutnya Isa, mereka menyebutnya Yosua, orang Kristen menyebutnya hari ini Yesus. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami secara komprehensif sesuai dengan keinginan saudara, bahwa hari ini dan seterusnya orang Yahudi dan Kristen tidak akan mungkin satu rumah ibadah menyembah kepada Tuhan yang sama. Kenapa? Karena ada perselisihan tajam di situ. Apa itu? Saudara kami Kristen tidak mungkin mau mengakui bahwa Yesus adalah reinkarnasi atau inkarnasi atau teofani daripada dewa Romawi. Itu mustahil. Tetapi orang Kristen akan mengatakan Yesus itu adalah Bapa Elohim, Tuhannya Yahudi yang turun mengambil rupa manusia. Betul? Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa sangkaan orang Yahudi bahwa Isa itu adalah penyesat dan tukang sihir, anak zina, anak haram, itu dijawab oleh Al-Quran. Inni Abdullah antani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Bahwa Nabi Isa yang ditolak oleh mereka, yang dituduh sebagai anak zina dalam Talmud mereka, itu sesungguhnya adalah Rasul utusan Tuhan yang sebenarnya mereka tunggu-tunggu selama ini. Lalu kata Quran kepada orang-orang Kristen, Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa sesungguhnya bukan Tuhan. Nabi Isa sesungguhnya tidak disalib. Yang disalib adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Ini perselisihan tajam. Al-Quran datang memberikan solusi. Nah, kita orang yang muncul belakangan ini pun harus mikir nih dengan adil, dengan bijak, dengan arif, bahwa
yang terjadi antara Yahudi dan Kristen ini itu tidak pernah dipelajari oleh Nabi Muhammad dengan membaca Torah, dengan membaca Bible, dengan membaca Injil. Tidak pernah. Nabi Muhammad buta huruf. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan solusi dari perselisihan yang terjadi sementara dia tidak ada pada masa itu, tidak hadir pada masa itu, tidak ada saksi yang datang kepadanya. Oleh karena itulah kemudian kami beriman Al-Quran ini adalah informasi gaib dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu, kemudian mengutus Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad menjelaskan hal-hal gaib kepada beliau, sehingga ada kesinambungan cerita antara Yahudi, Nasrani, dalam hal ini Kristen, dan juga kepada Islam itu sendiri. Jadi Bung, ketika dikatakan pertanyaan saudara bagaimana Al-Quran itu bisa menjelaskan dirinya, ya Al-Quran mengatakan bahwasanya apa yang terjadi di antara perselisihan yang terjadi antara orang-orang Yahudi dengan orang Nasrani dan orang yang zalim di antara mereka, itulah yang diterangkan oleh Al-Quran kemudian. Lalu di ayat lain Al-Quran menarasikan dalam surah Al-Ahqaf ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Jadi Al-Quran menjelaskan sebelum Al-Quran yang ada pada wahai Nabi Muhammad itu telah aku wahyukan kitab kepada Musa, yaitu Taurat, sebagai petunjuk dan rahmat. Sebagai petunjuk dan rahmat. Nah, kalau di dalam konsep agama Kristen, maaf bukan saya mau merendahkan, tetapi ini fakta real tertuang di dalam kitab saudara. Kalau Al-Quran mengatakan Torah itu adalah imamah, petunjuk, warahmah dan kasih sayang, Paulus mengatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena Torah. Bahkan kalau kita lihat dalam Filipi 3 nomor 8, Paulus mengatakan bahwa apa yang diimaninya, diyakininya, yaitu Torah, sebelum Yesus datang, maka setelah Yesus datang sekarang dianggapnya sampah. Tidak ada orang yang dibaca lagi Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu sadis. Kita baca Galatia 2 nomor 16, nomor 21 itu sadis banget. Fitnahan Paulus terhadap firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel melalui perantaraan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Yesus mengatakan apa tuh? Matius 5 nomor 19, barang siapa yang mengajarkan Taurat, melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Tapi Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan. Nah, inilah Al-Quran datang menjelaskan apa yang diperselisihkan tersebut. Makanya Al-Quran itu netral dia. Al-Quran itu netral, menjadi tolak ukur kebenaran dari apa yang pernah Tuhan torehkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itulah Al-Quran, Bu. Silakan. Baik. Oke, jadi dua objek diskusi tersebut itu sudah saya catat ya, poinnya, poin datanya ya. Yang saya highlight di sini adalah datanya, data yang menunjukkan bahwa kitab sucinya itu memang luar biasa ya powernya. Jadi saya menyatat power. Saya izin pakai bahasa saya ya. Semoga dimengerti. Silakan. Saya ngikut Bang, silakan. Ya, jadi power dari Al-Quran ini saya akui sangat luar biasa karena memang Tuhan Allahnya itu gitu ya, Tuhan mohon maaf kalau saya salah menyebut namanya, itu luar biasa karena juga disupport dari data yang menjadi firman-Nya. Jadi secara secara objektivitas Tuhan itu sendiri dalam Islam itu sangat ditunjang oleh ayat-ayat yang disampaikan Bang Zuma tadi. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu yang menjadi perantara dari Al-Quran itu sendiri gitu ya, disampaikan dengan firman-firmannya dan juga wahyu-wahyu yang disampaikan itu juga
tercatat. Nah, tadi saya sudah mendapatkan poin dari kitab sucinya, kemudian di dalamnya ada Tuhan, kemudian yang menerima wahyu tersebut saya sudah pelajari dan saya sudah catat. Sekarang izinkan saya untuk mengetahui sifat-sifat dari Tuhan itu sendiri. Nah, kalau saya mencatat di sini yang saya pelajari, saya ada 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih 5 yang saya catat di sini, seperti Al-Khaliq yaitu pencipta alam semesta, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim itu maha pengasih dan maha penyayang gitu ya. Al-Alim itu maha mengetahui segala sesuatu, kemudian Al-Qadir maha kuasa atas segala sesuatu, dan Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu adalah maha hidup dan berdiri sendiri gitu ya, tidak butuh bantuan siapapun. Saya sangat ingin fokus kepada sifatnya yang maha mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, dari Al-Alim ini bahwa Tuhan itu maha mengetahui, artinya manusia yang diciptakan di bumi ini sudah Tuhan, sudah Allah ketahui gitu ya. Apakah di dalam esensi pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan ini itu sebenarnya sudah ada settingan kalau bahasanya atau pemrograman di situ. Kalau di dalam Al-Quran, kalau tidak salah, salah satu ayatnya itu menyatakan bahwa tujuan daripada Tuhan atau Allah itu menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah kepadanya. Nah, sedangkan sifatnya itu adalah Al-Alim, dia mengetahui segala sesuatu. Artinya dia sudah tahu tujuan dari manusia itu diciptakan untuk menyembahnya gitu ya, untuk beribadah kepadanya. Nah, di situ saya ingin mengetahui lebih dalam menurut perspektifnya Bang Suma gitu ya, bahwa apakah ada suatu pemrograman atau skenario yang sudah disetting oleh Tuhan tersebut untuk mengakui bahwa agar ada sesuatu yang diakui oleh manusia itu bahwa Tuhan ini ada sesuatu pengakuan, ada suatu keinginan pengakuan dari Tuhan gitu ya, bahwa dengan tujuannya untuk diciptakan manusia. Apakah poinnya bisa didapat Bang Suma? Oke, baik. Ya. Jadi gini, saya sangat berbangga sebagai seorang Muslim ketika seorang non-Muslim bercerita tentang sifat Allah yang saya sembah. Di antaranya adalah Al-Alim, maha mengetahui, atau Al-Khabir, maha mengetahui. Jadi pertanyaan ini syarat dengan ilmu. Kenapa saya mengatakan demikian? Tuhan yang umat Islam sembah karena maha tahu, maka Tuhan tidak menampakkan dirinya berupa media. Tuhan tidak menyatakan dirinya dalam bentuk wujud hakikatnya di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah menitipkan serpihan cahaya terkoneksi dengan dirinya pada diri manusia, yaitu akal. Yang pertama. Yang kedua, saya pindah Yahudi, Kejadian 6 nomor 3. Rohku, kata Allah, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Jadi ada dua serpihan cahaya dari sifat Allah yang melekat pada diri manusia, yang ditanamkan Allah kepada kita manusia supaya kita bisa sampai kepada Allah. Yang pertama, akal. Yang kedua, roh. Coba kita lihat. Motor terdiri dari benda-benda keras, tapi bisa bergerak dengan adanya BBM. Ruh. Lihat mayat. Mayat tak bisa ngapa-ngapain karena sudah tak ada lagi unsur penghidup yang ada pada dirinya, yang Tuhan titipkan berupa roh. Manusia terkadang lalai. Umat Islam tak punya Tuhan karena tak ada dilihat. Kami punya Tuhan. Kenapa? Karena kami bisa melihat, yaitu bayi Yesus yang keluar dipotong nonotnya pada hari ke-8. Itulah bukti ketuhanan kami. Artinya orang ini tidak mengakui bahwa dia itu punya Tuhan.
sehingga dia mengakui makhluk utusan Tuhan sebagai Tuhan. Padahal Tuhan sudah menitipkan serpihan cahayanya pada dirinya berupa roh. Dari sejak dia dilahirkan sampai ia hidup detik ini, dia bersama dengan roh itu, tapi dia tidak mengenal apa roh itu yang membuat dia bisa berbicara, yang membuat dirinya bisa ngomong, bisa merasa, bisa berjalan, bisa sombong di hadapan penciptanya dengan menyembah yang lain. Ada roh, esensi yang pernah terpisah dari sejak ia dilahirkan sampai detik ini, sedetik pun tidak pernah terpisah, yaitu roh yang melekat padanya, yang dipakainya untuk membangkang kepada Tuhannya. Tapi dia lupa bahwa ketika dia mencari Tuhannya, sebenarnya Tuhan sudah menitipkan cahayanya pada dirinya. Itulah kenapa mereka ini disebut kafir. Jadi akal ini adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Saya ulang lagi, akal makhluk materi Tuhan yang ditanamkan, yang dibenamkan pada diri kita manusia. Sehingga Tuhan tidak perlu turun menjadi makhluk untuk kita kenal. Kenapa? Dengan akal dibuat oleh yang maha mengetahui, disetting oleh yang maha mengetahui, bahwa dengan akal yang aku ciptakan dan aku simpan pada otak manusia inilah yang akan menjadi benang merah penyambung tongkat pemahaman menuju kepada keberadaanku oleh mereka yang berakal. Makanya Al-Quran mengatakan wal yatazakkara ulul albab, hanya orang yang berakal yang bisa sampai kepada Allah. Hanya orang berakal yang bisa mendapatkan pelajaran. Kenapa mencari Allah? Kita bisa berbicara karena Allah. Kita bisa merasakan, kita bisa berkarya, kita bisa melakukan apapun itu karena Allah. Kenapa mencari Allah? Kenapa mencari Tuhan? Makanya dalam Islam itu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Kok kamu bersaksi kamu tidak melihat Allah? Kata siapa? Kata siapa aku tidak melihat Allah? Ketika aku bercermin, aku melihat Allah. Ketika aku berbicara, aku melihat Allah berbicara. Ketika aku hidup, aku melihat Sang Maha Hidup sedang menghidupkan. Ketika aku melihat orang mati, aku sedang melihat Sang Maha Hidup mematikan. Lah, kenapa mencari Allah? Sekeliling kita sudah dinyatakan keberadaannya. Makanya kita tidak perlu mencari Allah karena akal sudah disimpan pada diri kita. Serpihan cahaya yang Allah titipkan sebagai sinyal, alat deteksi untuk menemukan aku. Jadi kita tidak perlu mencari Allah. Allah itu maha tahu. Sama, kembali kepada pernyataan saya tentang Quran. Nih, Alkitab saya. Ini Alkitab saya nih. Al-Quranul Karim. Begitu saya buka, lembaran-lembaran yang ada di dalamnya adalah lembaran-lembaran yang penuh ayat, di mana ayat ini akan menghantarkan manusia paham bahwa Al-Quran ini adalah kalam. Dia adalah perkataannya. Kenapa bisa? Karena setinggi apapun pengetahuan manusia, Al-Quran selalu di atas dari ilmu. Kenapa Al-Quran tidak pernah direvisi? Kenapa Al-Quran tidak pernah dikoreksi? 1400 tahun silam, ketukan-ketukan huruf dan bunyi yang muncul di dalamnya berupa dalil ayat menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah instruksi perintah hukum, itu selalu di atas daripada hukum manusia. Sehingga ini tidak perlu direvisi, tidak perlu dikoreksi, tidak perlu ada TB1, TB2, TB3, TBC dan seterusnya, nggak perlu. Kenapa? Karena ini kalam Allah, ini firman Tuhan. Kalau ini firman Tuhan, berarti ini perkataan yang maha tahu. Kalau ini perkataan maha tahu, berarti ini adalah perkataan yang berlaku sepanjang zaman. Karena bagi Tuhan Allah tidak terikat ruang dan waktu. Berbeda kalau ucapan manusia. Pada para profesor, para penasehat presiden, undang-undang, rapat mereka seminggu, sebulan. Tapi ada zamannya, berlaku hanya paling maksimal 5 tahun. Kenapa? Setinggi-tinggi ilmu mereka para profesor akan tergerus oleh zaman, tergerus oleh waktu, akan tertinggal oleh perkembangan. Tapi Tuhan yang maha tahu perkembangan manusia dari sejak manusia belum dicipta sampai manusia nanti habis di bumi, ilmunya lebih tinggi.
tidak bisa dirubah. Maka Al-Quran tidak pernah kemudian harus direvisi ini. Artinya ketika ada sebuah kitab yang direvisi oleh manusia, berarti manusia itu lebih pintar dari Tuhannya. Berarti itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Kalau firman Tuhan, kenapa bisa manusia lebih canggih? Kenapa bisa manusia pengetahuannya lebih terupdate daripada dia? Berarti itu bukan firman Tuhan. Atau itu firman Tuhan tapi sifatnya temporer, hanya untuk kaum tertentu pada masa tertentu. Kalau Al-Quran ini enggak. Ini tidak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku Tuhan yang mewahyukan Al-Quran. Aku juga yang akan menjaganya. Artinya bukan dijaga doang. Artinya apa? Pergerakan pengetahuan manusia, secanggih apapun mereka, tidak akan bisa mengalahkan ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Begitu ada temuan, ternyata 1400 tahun sudah ada di Al-Quran lebih dulu. Baru-baru ini ditemukan tentang sidik jari. Sebelumnya embrio. 1400 tahun sudah ada duluan. Artinya tidak mungkin seorang Nabi Muhammad mengarang. Gak mungkin. Kenapa? Apa yang ditorehkan oleh ilmu pengetahuan hari ini sudah ditemukan, sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Bukti bahwa ini adalah perkataan pencipta langit dan bumi. Sah oleh ilmu, gak bisa kita tolak. Gak ada yang bisa menolak itu kecuali kebencian dan ketidaksukaan terhadap kebenaran. Sedangkan Bible, maaf ini adik, ini saya punya Bible. Di situ ada menumbuk Bible dari tahun berapa sampai tahun keberapa, itu berbeda kemudian isinya. Apakah ini firman Tuhan? Sama-sama bahasa Indonesia tapi mengalami perubahan. Tidak frontal tapi sangat mempengaruhi. Kalau firman Tuhan, kenapa bisa direvisi manusia? Berarti manusia lebih pintar daripada Tuhannya. Sampai-sampai dia harus mengoreksi firman Tuhannya. Oh, itu bukan firman Tuhan kawan, itu hanya terjemahan. Berarti Anda sudah mengakui Kristen bukan firman Tuhan kitabnya. Serba salah bukan? Tapi kalau Al-Quran tidak bisa direvisi. Kenapa? Setinggi apapun pencapaian hidup manusia, Al-Quran selalu berada di atas. Naik pengetahuan, Al-Quran sudah lebih dulu di atas. Naik lagi pengetahuan, Al-Quran sudah di depan. Naik lagi pengetahuan, Al-Quran di depan. Itu maksudnya apa? Aku Tuhan tahu bagaimana akal manusia akan bergerak dari zaman ke zaman, bagaimana pengetahuan manusia bergerak dari zaman ke zaman. Perkataanku harus lebih tinggi dari atas mereka. Perkataan Tuhan harus lebih tinggi dari perkataan manusia. Ilmu Tuhan harus lebih tinggi dari ilmu manusia. Setinggi apapun karya manusia, karya Tuhan harus jauh lebih tinggi. Namanya Tuhan harus lebih di atas. Maka Al-Quran titipan dari langit turun ke bumi. Sampai hari ini tak ada satu pengetahuan pun yang bisa kemudian menyamainya. Alhamdulillah. Saya kira begitu Adinda, silakan. Ya, luar biasa penjelasannya ya. Saya jadi apa? Jadi terharu gitu, izin Bang. Alhamdulillah. Iya. Saya terharunya adalah poin-poinnya itu bukan hanya sebagai apa ya? Sebagai pengingat bagi saya seorang pencari ya. Jadi sebenarnya saya ini sedang mencari sesuatu yang saya percaya bahwa Tuhan itu esa. Saya percaya bahwa Tuhan itu satu gitu. Tetapi saya esensi dari agama yang sangat mendekati apa yang menjadi logis saya antara agama saya sekarang dengan agama Bang Zuma seperti itu ya. Hingga saya pengen secara komprehensifnya. Bukan berarti saya di sini adalah tujuannya belajar Bang Zuma, bukan untuk memuji atau mungkin saya ingin mendoktrin seperti yang lain-lainnya gitu ya. Karena saya sendiri di umur 21 tahun ini adalah umur yang sangat logis bagi saya untuk menentukan pilihan dan berpikir secara logis juga. Karena kehidupan selanjutnya, planning akan dunia itu harus diseimbangkan dengan agama. Saya percaya itu. Nah, ketika diseimbangkan dengan agama, maka kebaikan apa yang harus dipertaruhkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan juga selamat antara dunia maupun juga nanti di keabadian yang kekal. Itu yang saya
tujuan saya ya Bang Zuma, mohon arahan. Iya. Baik, terima kasih pertanyaan saya tadi sudah dijawab. Yang pertama tentang kitab suci, kemudian yang kedua tentang yang sebagai perantaranya, kemudian sifat-sifat Tuhan. Jadi sangat terstruktur gitu ya, sangat terstruktur dan juga sangat dapat dimengerti secara umur saya yang mampu untuk bisa menerima secara akal. Karena saya tidak mau, saya jujur saja, saya dengan siapapun misalnya baik itu sesama Islam ataupun sesama seiman saya ataupun dari agama lain, ketika tidak masuk akal dalam logis saya gitu ya, dan tidak berdasarkan data, saya tidak mau untuk percaya itu. Nah, makanya saya untuk mendapatkan data tersebut saya harus berbicara dengan sumber. Nah, izin Bang Zuma, satu hari ini saya sudah 3 kali naik koma, 2 di ustadz sebelumnya, di koma sebelumnya, dan terakhir adalah malam ini. Memang saya sengaja untuk planning waktu, kalau Tuhan kasih saya waktu untuk naik, itu rezeki saya mendapatkan sumber ilmu dari Bang Zuma, seperti itu. Salah satunya closing statementnya ya dari saya yang saya tanyakan adalah dasar dari kitab suci itu sendiri, kemudian siapa yang menerima wahyu dari Tuhan itu, dan bagaimana sifat Tuhan itu. Dan saya sudah pahami. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, alhamdulillah. Jadi adik Arya ini, apa yang adik alami sekarang ini itu banyak dialami oleh anak-anak seumuran adik itu di barat. Mereka dalam pencapaian duniawi, segala fasilitas sudah disiapkan oleh orang tua mereka. Bahkan cenderung mereka itu banyak yang hidupnya glamor, menghabiskan uang dan seterusnya. Tapi mereka merasa hampa. Ketika mereka datang ke rumah-rumah sembahyang mereka tidak menemukan Tuhan di situ. Akhirnya mereka putus asa. Dan apa yang terjadi? Mereka penasaran dengan Islam dan belajar Islam. Sampailah mereka pada suatu titik, ini cerita dari kawan saya yang ada di Amerika. Sampailah mereka pada satu titik di mana mereka bertemu dengan Al-Quranul Karim. Salah satu surah itu adalah surah Al-Baqarah di ayat 23. Ayat itu menerangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Al-Quran mengatakan tantangannya kepada dunia. Sederhana tantangan itu, tapi sudah 1400 tahun silam tidak ada kekuatan yang menyanggupi untuk menjawab tantangannya. Apa kata Quran? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu, wahai manusia, meragukan Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Nabi Muhammad, maka silahkan engkau membuat satu surah, satu paragraf, satu untaian ayat demi ayat yang kau jadikan sebagai kekuatan untuk melawan Al-Quran, yang semisal dengan Al-Quran itu sendiri. Dan ajaklah penolong-penolongmu, kekuatan-kekuatan yang kamu punya di dunia ini, untuk membuat satu surah semisal Al-Quran. Jika kalian merasa lebih benar daripada Nabi Muhammad, jika benar kalian itu merasa orang-orang yang benar, in kuntum shadiqin, silakan. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Buat kalau sanggup, silakan buat satu surah. Kumpulkan kekuatanmu kepada siapapun, kepada Tuhan-Tuhan selain aku, kata Allah. Buat, kamu tidak akan sanggup, kamu tidak akan bisa membuatnya. Tuhan sudah memaku mati di situ. Kamu tidak akan bisa membuatnya. Fa'ilan taf'alu, kau tidak akan bisa membuatnya dan pasti tidak akan mampu.
Kata Quran tuh, fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Al-Quran mengatakan jawaban daripada tantangan itu Allah sendiri yang menjawabnya. Kamu tidak akan mampu membuatnya dan pasti tidak mampu membuatnya. Subhanallah. Kekuatan di atas muka bumi ini, gelombang kebencian orang-orang terhadap Islam sederhana sebenarnya. Kalau ingin kemudian mengalahkan kebenaran Islam itu sangat sederhana. Buat aja surah, gampang kok. Gampang. Saya aja bisa mengarang, bisa membuat satu karangan, bisa nyaku. Berkatalah Sulaiman kepada sahabat-sahabatnya, jika engkau ingin supaya engkau hidup sehat, terhindar dari kutu busuk, kutu-kutu yang ada, maka mandilah dengan menggunakan sampo sangsil, sebab sangsil tiada kemilau seindahnya. Wah, gampang, sederhana. Tapi apakah kalimat-kalimat seperti itu keilmuan yang menjadikan dasar pijakan keilmuan itu sebagai tolak ukur bahwa manusia keilmuannya berbeda dengan Tuhan? Al-Quran bukan hanya untaian kata-kata. Al-Quran bukan huruf-huruf saja, tapi Al-Quran syarat dengan ilmu. Ilmu yang ada di dalamnya, disiplin ilmu yang ada di dalamnya itu sangat kaya. Maka ketika ada orang mengarang seperti yang tadi saya, lalu kemudian disandingkan dengan Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Nah, maka Allah mengatakan, wahai kalian pembenci Islam, pembenci Nabi Muhammad, silakan rontokkan kebenaran Nabi Muhammad sebagai Nabi, rontokkan saya sebagai Tuhan yang kau ingkari dengan cara yang sederhana. Jangan kau berperang, jangan ini, jangan itu. Cukup kau bikin surah satu aja yang semisal dengan surah yang ada dalam Al-Quran, jika kamu sanggup. Tapi Allah mengatakan, sungguh kamu tidak akan sanggup dan kamu tidak akan mampu. Nah, sekarang pertanyaannya, betapa banyak orang yang mengisukan Nabi Muhammad dengan isu-isu yang buruk. Dituduhlah beliau, na'udzubillah, pedofil. Dituduhlah beliau tukang kawin. Dituduhlah beliau sebagai adalah tukang sihir, orang jahat, bla 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 bla. Kenapa enggak membuat Al-Quran semisal satu surah aja untuk menggugurkan? Ngapain capek-capek fitnah? Tapi tak sanggup. Tidak sanggup. Maka Allah mengatakan apa setelahnya? Fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kamu tidak akan sanggup, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Apa maksud ayat itu? Silakan kamu buat surah. Kau ingkari aku, kau ingkari nabiku, kau ingkari firmanku, berita besar yang datang berupa Quran kau ingkari. Oke, silakan. Silakan kau buat satu surah yang semisal. Kalau kau bisa runtuhkan ketuhananku, kalau kau bisa runtuhkan kenabian utusanku, kalau kau bisa runtuhkan Al-Quran sebagai kalamku, silakan kau buat surah. Tetapi ingat, kamu tidak akan pernah sanggup membuatnya dan tidak akan pernah mampu. Oleh karena itu, Allah menebarkan kasih sayangnya. Maka karena itu takutlah kamu kepada api neraka-Ku. Takutlah, artinya berimanlah kepada Aku, karena kau tidak akan pernah sanggup. Berimanlah, berimanlah, daripada kau masuk ke dalam neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang Aku siapkan untuk orang-orang yang ingkar terhadap Islam. Tuh, Al-Quran dimenarasikan. Inilah ayat yang dipakai, yang dibaca oleh anak-anak Gen Z yang ada di barat, sehingga mereka berlomba-lomba meluk Islam. Kenapa nggak ada orientalis barat, penemu ini, penemu itu, penemu? Kenapa nggak menemukan satu surah untuk menantang Al-Quran? Gampang kok itu. Sekarang sosial media ada di mana-mana. Anak kecil aja sudah pegang HP. Nenek-nenek yang buta huruf, yang tidak bisa baca pun sudah bisa pegang HP. Tinggal viralkan, Al-Quran berbunyi begini. Ini jawabannya, kami bisa bikin surah. Sudah gugur Islam.
tapi tak akan pernah sanggup itu. Tidak ada kekuatan di bumi ini yang mampu kemudian menandingi. Itulah tadi yang saya katakan bahwa sekiranya Al-Quran itu bukan firman Tuhan pencipta langit dan bumi, maka Al-Quran akan mengalami hal yang sama seperti Bible. Direvisi. Orang yang ada di lembaga Bible Indonesia lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena mereka mampu mengoreksi firman Tuhan. Mereka lebih hebat dari Tuhan. Makanya dikoreksi. Oh, itu cuma terjemahannya, Bang. Berarti orang Kristen tidak mengakui ini firman Tuhan. Berani nggak orang Kristen katakan ini bukan firman Tuhan? Itu firman Tuhan. Kenapa dikoreksi? Kenapa direvisi? Oh, itu cuma terjemahan. Berarti bukan firman Tuhan. Oh, itu firman Tuhan. Kenapa dikoreksi? Oh, itu cuma terjemahan. Berarti bukan firman Tuhan. Oh, itu hanya terjemahan. Gitulah terus muter-muter terus sampainya mati. Sekira begitu, Adik Arye. Maaf kalau panjang lebar, silakan. Siap. Terima kasih Bang Zuma. Jadi memang kalau saya berkaca dari pengalaman saya sendiri, mungkin sudah ada yang pernah melihat cerita saya sini, tapi saya belum bercerita dengan Bang Zuma. Jadi sebenarnya silakan. Saya itu sudah jadi begini Bang Zuma, jadi saya itu pada saat itu sedang melakukan penelitian S2 saya kebetulan background ilmu saya itu adalah tentang pertanian gitu ya. Nah jadi saya mencoba pada saat itu saya mencoba mengumpulkan gap riset di mana pada saat itu saya ingin menguji metode konvensional dengan penyerbukan alami tanaman yang digunakan oleh angin gitu ya. Saya mencoba dengan ilmu atau pelajaran yang saya sedikit pelajari ini sebenarnya kan adalah milik Tuhan gitu kan ya. Milik Tuhan gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini milik Tuhan. Maka saya beranalogi sedikit-sedikit menguji analogi saya yang mungkin agak yang menjelaskan tentang ini, karena ketika hasil riset saya gitu ya, Al-Hijr ayat 22 itu saya ayat 22. Iya, Masya Allah. Subhanallah. Jadi gini. Subhanallah. Lanjut. Ya, jadi gini, hasil penelitian saya itu menunjukkan bahwa campur tangan secara metode konvensional itu tidak begitu baik ya hasilnya gitu ya. Terlihat dari fase regeneratifnya, misalnya dari keadaan mahkota atau buah dari proses pembentukannya gitu ya. Sedangkan dari angin atau secara alami gitu ya, alamiahnya itu jauh lebih baik gitu ya. Sehingga saya berpikir bahwa ternyata secara alami yang mungkin ada kuasanya adalah Tuhan, itu pembentukannya itu tidak ada perantara yang bisa terukur oleh kemampuan atau ambang batasnya manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Saya menyimpulkan demikian, walaupun secara ilmiah dan saintifiknya saya menyimpulkan bahwa ini ada proses di mana adanya perilaku gitu ya, atau adanya pengaruh terhadap alam dengan metode yang diikut campurkan oleh konvensional, misalnya dengan caranya kita sebagai manusia, misalnya dioleskan atau dengan cara metode yang secara konvensional demikian gitu ya. Nah, tetapi dengan alamiah gitu ya, dan saya mengaitkan dengan Tuhan gitu, karena tidak mungkin kan angin tersebut bisa bertiup dengan begitu terstruktur yang mampu untuk memberikan pengaruh terhadap tanaman itu dengan hasil yang baik. Seperti itu. Nah, saya mencoba untuk mengkaji di Alkitab ya, bahwa memang tidak tereksplisit, saya harus mengakui tidak tereksplisit seperti yang Al-Hijr 22 itu gitu ya. Nah, tidak teresplisitnya seperti ini. Misalnya, banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab hanya menyebutkan bahwa angin bertiup dari barat ke timur, kemudian dari selatan ke utara dan lain sebagainya, sesuai dengan mungkin konsepnya angin yang mungkin menciptakan awan kemudian turun hujan. Secara logis saya rasa masuk akal gitu ya. Tetapi ini tanaman yang secara eksplisit, dan ini korelasinya terhadap penelitian saya S2 saya gitu kan. Luar biasa gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, bahwa kuasa Tuhan yang mana sih yang sebenarnya
sebenarnya itu yang luar biasa gitu. Makanya pertanyaan saya di awal adalah esensi Tuhannya Islam, kemudian siapa Tuhannya, kitabnya apa, kemudian siapa yang menyampaikan, itu dijelaskan oleh Bang Zuma. Saya sangat luar biasa menangkapnya gitu ya, tanpa ada celah. Nah itu yang saya rasa bahwa dengan akal saya yang mungkin dikasih Tuhan untuk dapat berpikir secara baik, semoga saya bisa menentukan sesuatu langkah yang baik gitu ya. Karena eksperimen yang saya lakukan ini adalah saintifik ya. Saintifik itu kan tentunya teruji secara data dan ilmiah, dan saya sudah melakukan itu gitu. Terima kasih Bang Zul. Masya Allah. Aku teringat waktu beberapa tahun yang lalu, udah lama ya. Saya waktu itu masih dinas di Parepare. Saya kemudian ditanya sama seorang non-muslim, teman saya. Ketika saya ditanya apa bukti kenabian dari Nabi Muhammad dan apa bukti Quran itu sebagai firman Allah. Betul, saya ingat ayat itu, Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Saya katakan gini, nabiku hidup memiliki banyak hikmah. Di antaranya beliau masih dalam kandungan, ayah sudah tak ada. Untuk memutuskan mata rantai fitnah manusia kufur yang akan mengingkarinya, bahwa pengetahuan Nabi Muhammad itu berasal dari ayahnya. Lalu setelah dia lahir, Allah kemudian mengambil ibu kandungnya untuk memutuskan mata rantai fitnah dari orang-orang kufur yang mengingkarinya, bahwa pengetahuan beliau diajarkan oleh ibunya. Dua orang tua manusia terdekat seharusnya kepada manusia bayi itu diambil oleh Allah. Fitnah itu terbantahkan. Teman saya bertanya, maksud lo nerangin itu semua apa? Setelah saya terangkan pamannya, kakeknya, maksud lo katanya apa? Aku bilang gini, aku ingin mengambil sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Maka saya bacalah surah itu, ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnar riyaha lawaqi'ah. Yang diterangkan di sana adalah, aku Allah telah meniupkan angin untuk mengkawinkan. Untuk mengkawinkan apa? Mengkawinkan tumbuhan. Lalu aku turunkan hujan. Fa'anzalna minas sama ma'a fa'asqainakumuh. Lalu aku menurunkan hujan dari langit, kata Allah. Jadi bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad bisa mengetahui bahwa Tuhan itu kawin karena adanya faktor angin. Aku kawinkan, kata Allah, tumbuhan itu aku tiupkan angin itu untuk mengkawinkan. Subhanallah. Apa jawaban kawan saya pada waktu itu? Oh, kalau seperti itu di agama saya juga ada, Bang Suma. Oh, coba kau kasih dalil. Disebutlah waktu itu, aku belum tahu kitab apa, tapi aku ingat dia bilang gini, karena angin itu identik dengan Tuhan kami yang melayang-layang. Jadi Tuhan kami melayang-layang untuk memberikan kehidupan terhadap tumbuhan. Itu jawabannya kala itu. Saya belum bisa membantah, saya cuma manggu-manggu aja. Ternyata dia mengutip Kejadian 1 ayat 1 ayat 2. Jadi Tuhan yang melayang-layang. Nah, bukan itu yang jadi persoalan. Malam ini saya kedatangan adik ini mempertanyakan itu. Sekarang saya kembalikan kepada logika sehat. Seperti yang saya uraikan tentang Quran. Kan udah aku bilang tadi kan, pengetahuan manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan pengetahuanku. Maka ketika mereka menemukan ayat-ayat yang salah di dalam Al-Quran, menurut perspektif pengetahuan disiplin ilmu yang mereka punya, maka Al-Quran dikoreksi dong. Iya kan? Misalnya nih, di dalam Al-Quran mengatakan bahwa tumbuhan itu dikawinkan dengan cara begini begono, selain daripada ditiupkan angin tadi. Maka direvisi dong.
yang tadinya kemudian babi haram menjadi babi hutan haram dong, supaya bisa lebih masuk dalam kehidupan kepentingan manusia. Tapi faktanya enggak. Aku lebih dulu sudah mengatakan kepada utusanku, apa yang kamu temukan dalam ilmu pertanian yang dibutuhkan oleh kemaslahatan manusia, lebih dulu sebenarnya sudah aku ajarkan melalui Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Itu baru satu disiplin ilmu, belum yang lain. Belum yang lain. Artinya bahwa Al-Quran menjelaskan kepada kita, Allah telah meniupkan angin untuk mengkawinkan. Bagaimana Nabi Muhammad bisa tahu? Mikroskop belum ada, komputer belum ada, ya, kamera 360 belum ada, nggak ada sama sekali, nggak ada. Tapi seketika datang kepadanya. Kenapa? Karena itu tadi, Al-Khabir, Al-Alim, berasal dari yang maha mengetahui. Subhanallah, luar biasa Islam itu. Silakan Dinda, lanjut. Iya, sebenarnya sudah poin yang saya sampaikan atau pertanyaan yang saya sampaikan sudah terjawab semua sih Bang Zuma. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya, sama-sama. Oke, tolong di follow dong akun saya. Oh iya, saya izin follow. Siap. Sudah. Oke, thank you. Minimal sharing, kita sharing terkait ya apapun itu yang bisa kita perbincangkan kan gitu ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Siap. Di kota mana Adek ini? Saya di daerah Sumatera bagian selatan. Oh, iya. Oke. Bagian selatannya ini ya Lampungnya Bang ya. Di bagian Lampungnya. Di Lampung. Wow. Lampung itu kota kecil. Dan insya Allah tahun ini saya akan ke Lampung. Saya ada PR besar di sana di Lampung. Ada keluarga di sana yang urusan keluarga di Lampung. Masya Allah. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Makasih Dinda. Kita rehat. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Baik. Iya, salam. Keren. Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang yang berakal yang akan mendapatkan pelajaran. Itulah Quran. Kita belum masuk sampai disiplin ilmu yang lain teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Semoga adik tadi bisa mendapatkan hidayah. Amin. Kita naikkan lagi teman-teman sebelum kita istirahat ya. Mudah-mudahan banyak yang nyimak bisa mendapatkan ilmu, utamanya kepada saya sendiri ya. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ingin menyampaikan doa aja untuk Bang Zuma, semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Bang Zuma dan keluarga. Gitu aja Bang Zuma. Amin. Makasih, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, Saudara Glenn, bakul kerupuk. Halo, bakso liar. Sorry, lanjut Bang, lanjut. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam juga. Saya minum dulu Bang ya. Alhamdulillah. Ternyata ini namanya haus.
Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau izin bentar ya Bang ya. Siap. Wih, langsung kena tendangan penalti. Halo, selamat malam, saudara pohon. Waalaikumsalam. Salam. Iya. Oke, Sepen. Oke. Bang, ya. aku sering ngikutin abang tuh. Bang luar biasa abang ini. Tapi saya Islam, benar Islam luar biasa. Alhamdulillah, bukan tapi itu. Masya Allah, aku Islam. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Saudara Arman. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tulisan di bawah Bang, ada yang marah gara-gara Abang mengatakan Lampung itu kota kecil. Aku jelaskan. Maksud saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampung itu salah satu kota di Indonesia yang kecil kemaksiatan yang ada di sana. Kecil sekali. Tindakan kriminal di sana itu kecil. Ya, kemudian gerakan misionaris di sana juga itu kecil. Itu dalam pantauan. Jadi teman-teman maaf kalau saya katakan kota Lampung itu kecil, maksudnya kecil pergerakan kemaksiatan yang terjadi di sana. Tidak seperti di kota-kota lain. Wow, di situ banyak terjadi tempat-tempat maksiat. Tapi kalau Lampung itu Masya Allah luar biasa. Nah, jangan marah saya bilang gitu, karena saya ini sebentar lagi akan menjadi orang Lampung. Doakan aja, doakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali. Alhamdulillah. Ini adik aku nih. Aku rindu padamu. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Sebentar, saya izin 30 detik Gurunda ya. Teman-teman Muslim yang Muslim lama-lamain aja. Siap Gurunda. Izin teman-teman Muslim, fans dari Bang Zuma, izin sekali lagi, tolong ditahan dulu untuk tidak naik ke atas karena kita ingin mendengarkan guru kita untuk berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Sekali lagi, yang Muslim dibatalkan permintaan naiknya. Sekali lagi, yang Muslim dibatalkan. Karena kalau tidak dibatalkan, maka moderator yang ada di bawah akan otomatis menurunkan Anda. Bahkan kalau Anda minta naik lagi, kita blokir. Mohon maaf. Itu aja Gurunda. Mohon izin Gurunda, saya nyimak di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman sekalian. Ya, ini peringatan buat teman-teman sekalian. Sebenarnya bukan peringatan pengecaman, enggak. Itu hanya bentuk perhatian aja. VN, FN bukan VN, FN. Alhamdulillah, doakan Bung, doakan. Insya Allah. Horas abangku. Horas. Aku tadi nonton abang, jadi lama aku pulang kerja. Aduh, tak hebat. Oh gitu. Tapi nggak mengganggu kan? Masih ke gereja kan ibadah? Aku masih, bang, gereja kok bang. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ke gerejanya masih kuat kan gitu. Tapi udah mulai gas lah bang, sama cewek. Jangan mau dihasut sama cewek, jangan. Tapi dihasut oleh kebenaran, itu yang betul. Kebenaran yang datang sama kita, itulah yang menghasut. Kalau cewek jangan.
Itulah saking itu tadi bang yang pas abang nerangkan itu kan. Iya. Jadi lama lah aku nungguin apa itu bang? Yang penjelasan abang itu gitu loh. Oh. Susah kali bahasa Indonesia ini bang. Namanya juga orang Batak susah kali. Sama aja kita. Aku juga orang Batak kadang-kadang. Kalau aku ke Medan, aku jadi orang Batak juga nya. Horas. Horas abangku itu pun wah, enak kali lah. Pas kali kurasa penerangan abang itu loh. Yang kayak gitu bahkan berdasarkan apa yang tertulis. Kalau aku sendiri nggak bisa, paling ngigo ajanya. Karena ada bukan soal nggak mau on cam, tapi baru pulang kerja aku. Ceweknya karena muslim. abang ini dah lama kali aku tadi. Ceweknya muslim. Iya bang, udah 2 tahun udah aku bilang sama abang dah bang. Iya, iya. Mudah-mudahan sampai ke pelaminan. Nanti saya yang nikahkan kalau perlu. Wis, amin bang, amin. Amin. Iya kan, bisa aja kan? Oke lah bang, aku. Iya, istirahat dulu, istirahat dulu. Bisa aja bang. Iya. Salam sama ceweknya ya. Oke lah bangku ya, Horas. Ya, oke, makasih Horas. Iya bang. Aku ini bang, kurekam layar ya bang, kutunjukkan sama dia. Iya, Masya Allah. Masya Allah, salam sama beliau. Terima kasih bilang udah menjalin hubungan dengan saudara non-muslim yang baik. Oke. Mantap. Iya bang. Oke, makasih ya. Halo saudara kerupuk bakul. Halo. Assalamualaikum Bang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Apa kabar? Lucu banget ini. Udah diperingatkan tadi supaya non muslim lah yang ada di atas gitu abangku. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Kok nggak nyangkut? Kita coba pantau dulu om kita yang ada di seberang, mana tahu mereka ada lagi. Oh my god. Apa ini? Oke, baik teman-teman, kalau masih ada silakan. Kalau sudah tak ada, kita rehat, kita istirahat. Di sini udah hampir sedikit lagi pukul 1. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Ya, dari Kristen bang. Saya dari Muhammad. Hah? Saya dari Muhammad. Wih, keren kali kayak orang kena stroke, otak nggak connect bang. Agamanya apa? Iya, saya Muhammad. Kamu tahu lagi? Aku Muhammad. Wah, udah mulai nih, kena di bagian kiri nih. Bukan mulai bang, saya namanya Muhammad Ali. Oh iya. Petinju ternyata pindah lagi nih. Iya, saya petinju dari cewek-cewek yang masih kecil. Oh, Yesus dong ya. Bukan. Apa itu Yesus? Saya nggak tahu Yesus. Saya itu Muhammad Ali. Yesus dapat jatah 32 anak kecil. Saya lagi cari di kitab Bilangan 31 yang di bawah umur. Oh, berarti Yesus ini. Dia 6 tahun lah.
5 tahun lah. Kalau Yesus itu malah di bawah umur 6 tahun dia. Bilangan Saya suka-suka yang itu, saya suka 31. Bilangan 31 nomor 44. Yesus dapat jatah Nama saya 32 Muhammad bayi. Udah bang ya. Abang kalau cuma mau diskusi nggak nih? Nanti kena tampar Bible. Emosi, kebencian aja terus. Menghina, membenci. Halo, selamat malam. Oke. Halo, semangat malam. Halo, Bang. Halo. Iya. Yang non muslim aja ya bang ya. Ini udah jam. Kasih Bible tolak, kasih Bible tolak, kasih babi makan. Masuk akal juga. Dikasih ayat Bible tolak, babi kasih makan. Halo saudara Randi. Halo bang. Waalaikumsalam. Semangat Bang Suma, turunin aja. Iya semangat abangku, semangat terus. Halo Haji Jaya Pratama. Ada onde-onde Halo kah? Bang Juma, apa kabar Bang Juma? Kalau mau diskusi Bung, buka kamera, itu ada tema. Diskusi aja kita. Itu tuh tema itu seperti anak kecil punya SD itu. Itu saya nggak mau. Mau ambil tema yang lain lah Juma. Iya silakan. Tapi buka kamera. Anda tentukan tema, buka kamera, kita diskusi. Nah, kan? Sulit. Halo, selamat malam. Halo. Halo bang. Masalah generasi. Baik teman-teman sekalian, kalau sudah tak ada lagi kita istirahat. Masih ada juga sembelu. Wis. Mantap. Semangat malam. Halo, selamat malam teman. Halo. Malam semua. Ya. Terkenalkan ini Bang Suma. Terima kasih udah diskusi. Kita diskusi nih Bang. Bang, dari Kristen Bang. Itu kepencet Bang. Iya, Kristen Bang. Oke. Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen aku Bang. Oke Bang. Oke. Salam kenal sebelumnya Bang Suma. Salam kenal juga. Bang Suma sudah terkenal banget ini. Sama aku juga dari Sulawesi Bang. Oke. Cuman apa temanya ini Bang? Si Kristus penyesat dunia. Si Kristus penyesat dunia. Maksudnya gimana tuh Bang? Soalnya aku nih awam ya Bang, awam dalam agama aku nih, aku kayak nggak tahu apa-apa, awam. Maksudnya aku mau tahu aja apa maksudnya ininya apa. Temanya apa? Iya. Jadi gini, kami umat Islam, khususnya para apologet Islam itu mencari data di Bible.
Di Bible itu kami cari data apakah Nabi Muhammad itu penyesat atau gelar-gelar beliau ini ada disinggung di Bible sebagai penyesat. Ternyata kami nggak temukan. Yang kami temukan justru penyesat itu bergelar Kristus. Di data Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 23 24 25 26. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang yang akan disesatkan oleh sosok yang bergelar Kristus. Satu-satunya agama yang menjadi pengikut Kristus itu Kristen. Apakah ini Kristus yang dimaksud ini Kristus Yesus itu atau orang yang menggunakan nama Kristus itu, Bang? Jadi Yesus sudah pasti Kristus. Tetapi ada Yesus palsu yang datang mengajarkan dirinya sebagai Kristus dengan misi tertentu demi untuk menyesatkan banyak orang. Menyesatkan itu artinya mengajak orang-orang masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, tolak ukurnya kalau agama Kristen, tolak ukurnya kan harus kepada firman Tuhannya, yaitu kitab yang diimani sendiri, menghilangkan atau melenyapkan atau membatalkan Torah. Maka kita lihat tolak ukur Taurat ini dengan konsep ketuhanan Kristen. Pertama, ketika Taurat mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 1 sampai nomor 3 jelas itu terurai. Nah, Kristen muncul membuat ilah baru bernama Kristus. Nah ini, sedangkan Tuhan itu tidak mau ada ilah lain di hadapannya, gak boleh ada sembahan baru di hadapannya. Nah ternyata di Kristen ada ilah baru bernama Kristus. Saya cek ternyata memang ada penyesat yang bernama Kristus. Penyesat ini artinya kita lihat ruangnya ternyata Kristus ini minta untuk dituhankan juga, untuk disetarakan dengan Tuhannya Yahudi, dan itulah yang terjadi. Saudara-saudara kami Kristen selalu mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi turun mengambil daging, mengambil rupa manusia, itulah Yesus. Bapa Elohim itu Yesus. Berarti Yesus diangkat derajatnya setara dengan Tuhannya Yahudi. Berarti menggenapi baik jangan mengikuti ilah lain, maupun jangan menyembah ilah lain, maupun jangan ada ilah lain, dan waspadalah kepada Kristus yang datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Begitu, Bung. Iya. Ilmu Bang Suma di atas sih. Oke. Terus enggak. Itu analisa doang, analisa. Maksudnya kalau dari segi awam terus terang aku nggak bisa sih. Maksudnya dari segi teori Bang Suma masuk. Ini harusnya kelas yang bisa menandingi pemikiran Bang Suma ini harus di atas saya. Kalau saya kan cuma Bang Suma. Kalau saya makanya saya tanya Bang Suma maksud dari ini, tapi Bang Suma bisa mengkategorikan apa yang Bang Suma maksud tanpa bermaksud menghujat. Itu sih bagus menurut saya ya. Oke, kalau gitu bukan kelas saya dong, karena Bang Suma kelas saya. Ya, Bang Suma. Cuman saya senang nonton kayak Bang Suma, Uni Rifa, senang. Tapi saya dari Kristen, Bang, terus terang. Tapi kalau untuk kelas kayaknya dari cara ngomongnya Bang Suma ya bukan kelas saya. Bang Suma di atas. Oke. Bang Suma, maaf ya. Yang penting aku nonton dan mensupport meskipun kita berbeda, tapi bolehlah kan nonton kan nggak apa-apa ya kan, nggak ada yang larang. Iya. Makasih saudara, makasih. Iya, makasih Bang Suma. Siap, makasih Rey. Salam kenal Rey dan Makassar. Makasih. Iya, makasih. Mari Ki, hati-hati Ki. Selamat kita pada selamat. Alhamdulillah. Tuh, anak Makassar ketemu anak Makassar beda keyakinan, aman kan? Tidak ada masalah. Anak Makassar itu cerdas-cerdas, pintar-pintar, baik-baik. Alhamdulillah. Apa ini? Pret Daimo
Opa Alpiana Audensi. Wah, mantap kali ini, Bah. Halo, selamat malam saudara Preketet. Apakah ini namanya? Preketek. Halo, selamat malam. Iya, malam juga. Malam, Bang. Dari Kristen. Kalau Kristen kenapa? Kalau Islam kenapa? Kalau Kristen kita diskusi, Bang, kita dialog. Kalau Islam kamu bukan diskusi, tapi kamu menghina, melecehkan, merusak. Contohnya, Bang. Banyak. Silakan. Gak usah disebutin, tapi banyak. Oh, fitnah berarti. Kamu yang fitnah. Abang sakit hati dengan kebenaran yang saya ungkap gitu. Abang saya panggil apa ini? Preketek atau apa? Canggih kali nama akunnya. Halo, enak masuk keluar. Semangat malam. Halo, malam. Ini acara apa, Iya. Bang? Acara apa ini? Acara apa ini? Cerdas cermat. Iya. Dari agama mana, Bang, ini? Aku kira ini, Bang, bagi-bagi sembako. Oh, bagi sembako. Dari Kristen ya? Ini ada materi, Bang. Penyesat dunia itu gelarnya Kristus. Halo saudara bolu kentang. Bagus juga namanya ini. Gitaris Saweran, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Sumba, Pak Ustadz Sumo. Malam juga, Bang. Wah, luar biasa. Halo, enak masuk keluar. Halo. Penakut ternyata, kupikir tadi jagoan. Ternyata balau mati juga ini abang ini. Enggak. Nah, ini baru lawan saya nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dari mana? Dari Bekasi. Oh, kok sama? Emang bekas dari mana? Bekasi Rawalumbu. Oh, ya. Ya, emang Bang Zuma di mana? Aku di Makassar. Oh, Makassar. Ya sama saya juga orang orang Opa di sana. Opa dari Makassar. Oh, jangan-jangan saya teman SD-nya opanya. Kagak lah. Oh, gitu. Ya sudah, dari agama apa? Kristen. Oh, Kristen. Kebetulan. Silakan buka kameranya. Enggak nggak mau. Kenapa? Nggak ada yang lihat kok, cuman kita berdua, nggak apa-apa. Enggak, Bang. Ya udah turun aja. Loh, kok minta turun? Udah di atas pun. Masa turun dua-duanya? Gimana caranya? Udah naik minta turun. Salah setting. Untung nggak ada yang lihat, cuma berdua. Halo, selamat malam. Halo. Nah, apa pada tertawa ini? Ada yang lucu apa emang tadi? Bisa aja kali. Kenapa? Bising aja di bawah. Resek lupa deh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Suma. Mohon maaf terpencet ini. Saya batal. Iya, hati-hati Ki, di jalan. Jangan Ki lupa bernapas di. Ayo teman-teman dan muslim, silakan naik lagi. Kalau sudah ada kita pamit.
teman-teman sekalian, alhamdulillah apa yang menjadi poin malam ini, saudara-saudara kita, teman-teman kita dari kalangan anak-anak remaja ya, muda-mudi dari pihak sebelah udah mulai masuk ke dunia apologet untuk menyimak dunia diskusi lintas agama. Itu keren sekali. Anak-anak muda ini bagus kalau mereka pada masuk ke sini itu, aduh keren kali ya kan ya. Artinya setiap malam kita akan bersama dengan anak-anak yang bisa belajar dan mau belajar gitu. Yang penting jangan malam-malam orang lagi diskusi serius kok diajak turun. Mau kemana kita mojok katanya. Halo, selamat malam. Ya bang, ya selamat malam bang. Ya, dari mana? Medan bang. Dari Medan. Horas, maju jua. Iya bang, ya. Dari gereja mana abang ini? Maksudnya Medan. Aku Muslim bang. Oh Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, waalaikumsalam. Iya sih, Medan identik dengan Muslim. Mantap. Ini dia yang ditunggu-tunggu, rentenir. Halo. Halo, berlinang. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Hey! Naik-naik orang mau istirahat kirain mau diskusi, malah naik membisu di atas. Ah, ini dia terakhir ini pendeta ini ya teman-teman. Halo, selamat malam. Anak durhaka. Halo, selamat malam. Halo bang. Halo. Halo. Iya, dari gereja mana bang? Ini dia. Kok bisa datang bang? Katanya istrinya kena paru-paru akut gara-gara semalam diskusi. Bang Leo. Bang Leo. Maaf bang, sebentar bang. Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih. Aku pikir Anda ingin mengatakan maafkan aku gara-gara Galatia 1 aku sakit. Halo. Iya, halo bang. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bang dari Aceh. Iya, salam kenal bang, salam kenal. Terima kasih. Pendeta jauh jarak Kendali. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih bang. Pendeta dari mana ini? Itu apa artinya bang? Rusak. Oh rusak. Oh ya, terima kasih bang. Saya Muslim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Generasi masolang, generasi artinya generasi rusak, generasi hancur, negara sia-sia. Mengumpulkan generasi rusak seperti itu maksudnya. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita sampai kepada penghujung kegiatan kita pada malam hari ini sampai subuh hari ini. InsyaAllah besok kita jumpa lagi teman-teman sekalian. Satu kesyukuran kita karena teman-teman kita anak-anak muda dari Kristen, Katolik, Protestan sudah merasa bagian daripada
hidup mereka itu adalah menyimak, menyaksikan, bahkan tidak segan mereka udah naik di komal kita ini. Itu adalah satu kesyukuran, artinya bahwa siar kita udah sampai kepada mereka, sehingga mereka bisa mendengarkan edukasi dua agama berdasarkan data dan logika sehat. Semoga dengan seperti itu mereka bisa mendapatkan hidayah. Minimal ada yang menggores hati mereka sehingga masuk dari goresan ini cahaya hidayah, sehingga sampai kepada poin mereka meluk agama Islam secara mutlak. Amin. Itu tujuan kita teman-teman sekalian. Ya, tujuan kita menyadarkan para misionaris untuk menghentikan kemudian gerakan pendangkalan akidah dengan cara-cara yang tidak baik, sekaligus kita mencari dan menjala anak-anak muda yang masih sehat otaknya, yang masih jauh dari doktrin, dogma, ya, agar Islam semakin diminati dan dicintai oleh umat manusia. Seperti anak muda ini sebentar lagi akan syahadat. Beliau baru 18 tahun, sedikit lagi 19 tahun. Tapi dia ini giat belajar. Dia giat belajar, dia selalu kemudian mengikuti Bang Suma sampai jam berapapun. Dia, ya, mudah-mudahan kita doakan beliau bisa dapat hidayah, gitu ya. Halo anak muda. Halo anak. Ini anak muda stok lama. Ya, gimana anak muda? Kau gimana kau? Tuhan kau udah bagus belum Tuhan kau tuh? Gak pernah bicara kalau nggak aneh anak muda ini. Bukan Tuhanmu udah bagus belum? Nah itu kan. Aduh, kapan abang rencana meninggalkan dunia? Kapan? Bukan, Tuhanmu udah bagus belum? Tuhanmu tuh. Aduh. Berapa Tuhanmu tadi? Ini niatnya nggak mau diskusi nih, cuman mau mencela dia ini. Wah, kau takut sama aku, takut. Iya, takut ketularan gila. Nah, kalian gila lah, masa aku yang gila? Yang gila itu kau, bukan aku. Nah, kenapa kau ketawa-tawa? Ketawa karena abang ini lagi pegang kepala karena sakit kepala. Lagi pegang kepala kenapa? Kepalanya pening, pusing. Ya pusing lihat kau gila kayak gitu. Pusing milih Tuhannya yang mana yang lebih hebat, Bapak, Anak, atau Roh Kudus? Tuhan kau aja nggak tahu berapa Tuhan kau. Aku bersumpah demi Tuhan lagi, di mana tuh? Aduh, Tuhannya 2, 3 nggak tahu. Yang Tuhan orang lagi kau. Anak muda stok lama dia ini. Stok lama, iyalah. Kau kalah sama aku kalah kau. Iya, abang menang. Iyalah, aku menang lah sama kau. Di mana tuh? Lu tahu belum? Kenapa orang-orang Muslim nggak makan bebong? Kenapa? Coba. Kenapa? Kenapa Muslim nggak makan bebong? Kenapa? Karena bebong itu menjijikkan. Bukan, karena Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. La hawla wa la quwata illa billah. Halal darahmu, anak muda. Baik, teman-teman sekalian, kita tutup ya sesi kali ini.
terima kasih atas perhatian, terima kasih atas semuanya, doa-doanya yang baik, typingnya, posting ulangnya, ya, tap layar, love orange-nya, terima kasih banyak, Masya Allah. Kita tembus 4,2 M, teman-teman sekalian, satu pencapaian sangat luar biasa. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Bang Zuma, manusia biasa dan tak luput dari kehilafan. Begitu juga kepada saudara-saudara saya non-muslim dari sekte manapun, jika kebenaran yang saya sampaikan itu sempat menggores hati saudara, saya minta maaf. Ya, ini tidak bisa kemudian dielakkan, bahwa kebenaran itu harus disampaikan sepahit apapun. Ya, dan ya, yang jahat pastilah tetap saja jahat, baik tetap saja baik. Untuk itu, ketika ada kebenaran, ada kebaikan yang kusampaikan menyakiti hati saudara, saya minta maaf. Saya sebagai muslim memang dituntut di dalam agama saya untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Oke, terima kasih banyak semuanya teman-teman sekalian. Ya, terima kasih banyak. Kembali lagi saya sampaikan bahwa tetap dukung Apologet Islam Indonesia. Misi dakwah kita alhamdulillah berhasil teman-teman, dengan adanya informasi bahwa di Papua, ya, daerah Papua Nugini juga ada berencana mau melanjutkan kegiatan syahadat massal sampai beberapa desa yang kemudian memilih Islam untuk menjadi agama mereka. Ya, kita adalah saksi sejarah yang melihat itu dan merasakan bagaimana euforia orang-orang untuk memeluk agama Islam. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan upaya-upaya ini teman-teman terpanggil hatinya, ya, terketuh hatinya untuk mendukung Apologet Islam Indonesia untuk bersama menjalankan dan kemudian menjadi bagian daripada program-program Apologet Islam Indonesia. Silakan dukung Apologet Islam Indonesia, yayasan kita ini dalam pergerakannya, dengan menghubungi sekretaris atau menghubungi anak-anak API, mend-DM beliau, ya, berikan apa yang Anda punya, yang ikhlas, semangat, doa, dukungan, perhatian, dan seterusnya. Itu ya teman-teman sekalian. Dan untuk itu saya mewakili semuanya untuk berterima kasih banyak. Semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, mengangkat penyakit kita, dan kelak memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tidur siang teman-teman, soalnya tadi aku belum tidur siang, maka sekarang aku mau bayar tidur siangku.